Bismillahirrahmanirrahim. Babul Muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, berkah selalu ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, mohon izin saya Ari Abdullah untuk menyampaikan beberapa informasi yang sangat menarik untuk ayah bunda tentunya. Karena Sobat Ngaji mempunyai dua program besar ayah bunda. Program yang pertama adalah program Tahsin Akbar atau program Tahsin Besar. Dan yang kedua ada program Tahsin Kecil atau program Tahsin Private. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, Sobat Ngaji mempunyai program yang pertama adalah program Tahsin Akbar dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa men-sharekan kepada saudara-saudara, teman-teman untuk ikut bergabung dan juga mendapatkan ilmu di sana. Yang mana di program Tahsin Akbar ini dalam satu pekan ada 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah di hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kajiannya adalah kajian bedah tajwid juz amma. Kita akan kupas tuntas secara detail setiap ayatnya ayah bunda. Berikutnya, Maghrib mengaji Tahsin Surah Al-Kahfi. Dan ini dilaksanakannya pada hari Kamis ba'da Maghrib. Kenapa disebut dengan Tahsin Surah Al-Kahfi? Karena kita akan membaca bersama-sama secara tartil agar bacaan ayah bunda sekalian di Surah Al-Kahfinya baik dan benar. Bahkan bonusnya ayah bunda sekalian, kita bisa hafal Surah Al-Kahfi ketika mengikuti pertemuan seperti ini. Dan sebagaimana yang dinaskan dalam hadis, barang siapa yang menghafalkan Surah Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan jaga dia dari fitnah Dajjal. Dan pertemuan ketiga ada di hari Ahad malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam ayah bunda, berkaitan dengan tajwid amali dan tajwid ilmi. Kita pernah membahas berkaitan dengan mad, berkaitan dengan gunnah, berkaitan dengan riwayat, berkaitan dengan rosem, dobet, tashkil, bahkan kita pun juga pernah membedah secara kaidah bahasa Arabnya. Seru kan? Insya Allah ayah bunda sekalian, dengan program ini ayah bunda akan mendapatkan kemanfaatan lebih. Bahkan ayah bunda bisa beramal jariah dengan men-sharekan link kelas Akbar ini ke semua orang dan sifatnya gratis. Program yang kedua yaitu program Tahsin Kecil atau Tahsin Private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunnah, dengungan gunnah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus
bagus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Nah, gimana nih Ayah Bunda untuk program yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji? Menarik bukan? Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas antusias Ayah Bunda dalam mengikuti program-program bersama Sobat Ngaji. Semoga setiap langkah belajar Al-Quran yang kita tempuh menjadi amal kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak ayah bunda untuk turut mengambil bagian dalam program support Sobat Ngaji. Ini adalah peluang istimewa untuk menanamkan amal jariah dengan memberikan dukungan terbaik bagi kegiatan program Sobat Ngaji, para guru Al-Quran, dan fasilitas pembelajaran Sobat Ngaji. Insya Allah, setiap kontribusi yang diberikan akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir bahkan hingga akhir hayat. Bagi ayah bunda yang ingin berpartisipasi, mensupport, dan juga mendukung, dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Tidak ada yang besar ataupun kecil di sisi Allah. Yang terpenting adalah keikhlasan hati dalam berbagi. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan ayah bunda selama ini bersama Sobat Ngaji. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Saya Sifa, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana ya bunda sekalian? Sehat semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya buka terlebih dahulu ya bunda sekalian. Sebelum dimulai suara saya sudah terdengar jelas? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad yassarna Qur'anan lidzikri fahal min mudzakir. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitih wa qiraatil Qur'an." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ayo bunda sekalian, saya tadi sudah tanya kabarnya dan alhamdulillah semuanya pada baik, pada sehat walafiat, gitu ya. Yang mana kesehatan ini mahal ya bunda sekalian, masya Allah, luar biasa. Kalau kita memperhatikan, kita datang ke rumah sakit, itu banyak yang sehat, banyak yang sakit. Namanya rumah sakit berarti banyak yang sakit ternyata. Sakit, sehat itu hal yang memang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus syukuri. Apalagi kesehatan ini, ayo bunda sekalian, dalam kesempatan yang luar biasa ini
di pertemuan Tahsin Ahad yang mana sudah kita rutinkan selama 5 tahun kurang lebih ya. Masya Allah, sedari memulai dan kita terus-menerus melanjutkan. Insya Allah kita akan terus-menerus kalau bisa sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sobat ngaji tetap ada, sobat ngaji tetap mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Seperti itu ya. Baik, ayo bunda sekalian rahimakumullah, luar biasa. Sambil bukan sambil jajan ya. Nah, sambil kita berjalan, nah saya mau lihat dulu yang on cam dulu ya. Nah, yang on cam ini masya Allah udah banyak ternyata yang on cam di sini. Ada seperti biasa Ibu ini masya Allah ya, Nurain, Ibu Nur Laila dan Ibu Nur Safitri ini selalu on cam, alhamdulillah. Ibu Sarah Syakib, alhamdulillah ada. Ibu Muslimah, Ibu Hirastuti, Ibu Enti, Ibu Siti Solihah. Nah, lalu Ibu Depok dari Rini. Kebalik ya, Ibu Rini dari Depok. Lalu ada Ibu Rusmini, Ibu Masuryati, Ibu Nur Mudrika, masya Allah. Makin banyak ini yang on cam. Pak Sudars, siapa ini? Ibu Delmia. Nah, ini Ibu Sudarso apa Pak Sudarso? Sepertinya masih pakai yang akun suaminya ini ya, belum diganti namanya kayaknya, Bu. Baik, Kak Fatir, lalu Ibu Desi Rahmawati, Pak Manto, Ibu Sri, Ibu Ratna, Pak Hidayat, luar biasa ya. Ini banyak banget, Ibu Lukluk, Ibu Mary, Ibu Hidayati, saya lebih cepat aja, Ibu Daryati, Ibu Atia, Pak Abdan Atqiya, alhamdulillah sudah pada on cam semua ya. Ibu Delis juga, alhamdulillah. Oke, sambil tadi sudah saya absen yang on cam, sekarang saya absen asalnya di sini ya. Sudah pada absen sih kalau peserta sobat ngaji itu nggak tahu kenapa setiap masuk tuh udah langsung assalamualaikum. Misalkan Ajis dari Bandung, itu otomatis ternyata ya, nggak usah disuruh tuh udah pada banyak. Ini chat aja udah sekitar 30 lebih nih, masya Allah. Ada dari Jambi, dari Palangkaraya, luar biasa, dari Jaksel, dari Bandung, dari Denpasar, dari Bengkulu, Masamba, luar biasa jauh-jauh ya, Cipondo, Medono, masya Allah. Dari Goa Sulsel, Depok, Tebet, Cibubur, masya Allah banyak banget. Dari Pasar Rebo, Tangsel, Sukabumi, Balikpapan. Nah ini kalau saya sebutin nggak akan habis-habis. Dari Bojong Soang, dari Medan, masya Allah, dari Malang, Cibinong, alhamdulillah, masya Allah. Oh tadi yang namanya Pak Sudarso tuh masya Allah ya Ibu ya, masih menggunakan nama almarhum suami. Harapannya suami dapat kiriman pahalanya, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang terbaik ya Bu ya, masya Allah. Oke, baik Ibu sekarang ngomong-ngomong untuk kesempatan pada malam hari ini tuh kita mau ngapain ya? Ada yang tahu? Kita mau buku darah. muqaddimah daurah. Masya Allah. Yang namanya muqaddimah berarti pendahuluan. Dan apa-apa tuh emang harus ada pendahuluan ya sekalian, nggak bisa langsung. Nah, gitu sebagaimana kalau mungkin ibu-ibu sekalian di sini ada yang kuliah gitu ya, belajar sampai beres itu kan harus ada seperti project. Projectnya boleh berbentuk jurnal atau lain-lain. Itu harus ada muqaddimah dulu tuh. Harus ada sounding dulu ke dosennya mau bikin apa dan bagaimana gitu ya. Itu harus dijelaskan. Nah, daurah pun sama ya. Daurah itu harus ada muqaddimahnya. Tapi alhamdulillah ya partisipannya sudah makin banyak ya sekalian, sudah 169 alhamdulillah ya, masya Allah. Nah, namun ibu sekalian hukumullah, saya mau mau jadi apa istilahnya ya? Mau jadi sultan dulu sekarang, boleh mau jadi sultan dulu? Boleh. Sultan apa maksudnya, Ustaz? Sultan itu kan kalau dalam bahasa Arab sallato, yusallitu, taslito. Artinya itu apa? Menguasai. Sultan itu adalah orang yang menguasai. Ya, setidaknya saya menguasai majelis ini sekarang gitu. Karena nanti insya Allah guru kita akan mengisi. Namun sebelum guru kita mengisi, nah saya akan menjadi Sultanul Hadayah. Saya yang akan menjadi menguasai hadiah. Hadiah apa Ustaz? Kok tiba-tiba hadiah? Masih ingat ya Bismillahirrahmanirrahim, saya setiap kali mengisi kelas akbar dan kemarin juga Ustaz Ami, saya juga MC-nya, saya selalu bukan mengumumkan, saya selalu mengingatkan kepada
Ayah bunda sekalian bahwasanya sobat ngaji ini sedang mengadakan yang namanya ini. Yang namanya door prize ya. Masya Allah. Nah, seperti janji saya kemarin, Ayah bunda sekalian, sekarang kita undinya. Jadi yang sudah mengisi formulir kemarin itu akan kemarin itu akan mendapatkan kesempatan untuk dapat door prize yang menarik. Apa sih door prize-nya gitu ya. Nah, sebelum ke itu ya bunda sekalian, yang jelas saya sebagai perwakilan dari tim Sobat Ngaji mengucapkan jazakumullah ahsanan jaza kepada ayah bunda sekalian yang sudah menjadi bagian dari Sobat Ngaji, karena Sobat Ngaji tidak akan bisa beroperasi, tidak akan bisa berdakwah syiar sampai titik ini ya kecuali dari andil dari ibu sekalian, seperti itu ya. Siap ibu sekalian, kita undi door prize-nya sekarang. Siap. Ustaz, gimana hukumnya nih door prize gitu? Judi bukan judi ibu sekalian. Judi itu gini, ibu-ibu sekalian saya suruh bayar nih. Nah, nanti saya undi, yang dapat baru dikasih semuanya. Itu baru judi, gitu kan? Kalau ini tidak, ini pure kami yang memfasilitasi. Jadi emang kami mau ngasih hadiah, cuman dengan cara diundi. Kalau di bab fikih itu ada namanya ju'alah, atau bab tentang perlombaan. Nah, gitu. Jadi perlombaan itu sebenarnya boleh hadiahnya kalau menurut madzhab Syafi'i ini ya. Boleh hadiahnya kalau apa? Kalau ada satu orang yang digratiskan. Misalkan orang-orang pada daftar tapi satu orang digratiskan, tapi kemampuan dia sama rata. Nah, itu kalau di bab fikih. Itu kalau dalam pandangan madzhab Syafi'i. Madzhab Maliki beda lagi. Madzhab Hanafi beda lagi. Cuman yang saya pelajari itu. Nah, gitu ya. Oke, siap ya bunda sekalian? Siap. Apa sih Ustadz hadiahnya? Ya, Ini udah sih kalian kelihatan hadiahnya. tidak Ini sudah kelihatan karena di dalam diumumkan. dia. Nah, yang namanya door prize itu kan pintu ya. Kemarin saya sudah janji pintu tuh berarti 2 pintu. Kulkas 2 pintu tapi tidak. Ini apa ya? Paket door prize 2 pintu barangkali dari Sobat Gaji. Tapi 2 packaging. Nah, ini insya Allah akan diberikan kepada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan. Apa isinya? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak bisa jelaskan di sini, yang namanya door prize nanti sebagai testimoni barangkali ya. Nah, dapat apanya itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Oke, gimana kira-kira? Siap Ibu sekalian? Nah, ini Masya Allah, siap ya? Ya, saya saya melihatnya ada sekitar 163. Banyak banget ya. 163 nama. Jadi kalau ibu-ibu sekalian belajar di matematika itu peluang ya. Berapa peluangnya berarti dari sekarang yang hadir? Wallahu alam lah ya. Saya malas ngitungnya, pokoknya ada kesempatan, ada chance gitu ya untuk dapat. Oke, siap. Oke. Kalau siap coba saya mau lihat di chat kolom komentarnya, baru 2 orang yang ngomong siap undian untuk door prize-nya. Baru Ibu Lydia sama Ibu Nur Mudrika. Oh, baru tuh baru muncul ya. Oh, siap. Sampai ada yang A-nya banyak, P-nya banyak tuh. Terus pakai titik-titik. Wah, alhamdulillah. Waduh. Oke, sip. Barakallahu fikum. Sudah pada siap ya. Wah, ini. Wah, ini kayak ini ya. Kayak lagi jualan ibu sekalian, lagi live di sosmed ya. Jadi kayaknya gini seneng kayaknya kalau gini ya, kita jualan tapi laku tuh seneng kayaknya ibu sekalian. Coba orang-orangnya jualan kayak gini semuanya insya Allah jualan gitu ya. Oke, siap ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz teknisnya? Teknisnya nanti saya akan transparasikan. Ini sistem yang yang muter, bukan saya yang milih gitu ya. Saya pun nggak tahu siapa yang akan dapat. Yang jelas nanti sistem yang memilih. Sistemnya seperti apa Ustadz? Baik, saya akan perlihatkan kepada ibu sekalian. Oke, sudah terlihat layarnya ya? Sudah terlihat layarnya. Oke. Udah. Nah, ibu sekalian. Muter tuh, kelihatan tuh. Oke, kira-kira ada berapa nama tuh? Waduh, banyak banget namanya ya. Sampai nge-lag ini tab saya. Ada banyak banget namanya. Oh, di situnya yang nge-lag, di tabnya enggak. Kalau di jumlah, Namanya nggak kelihatan. nah ini namanya mana? Lihat di kanan ibu sekalian. Ya, ada ada. Ibu Yamaira, Ibu Nina, Ibu Rosmaina, terus ini sampai bawah nih.
Tuh, ada 163. Ada Ibu Mutia, ada Pak Jojo Bagio, ada Ibu Upik, ada Ibu Popon, ada Ibu Salwa. Oh, banyak banget. Ibu Hamna, Ibu Desi, Ibu Nunung, Ibu Sri. Pokoknya ini banyak nih. Sampai bawah diakhiri sama Ibu Herlina. Gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya puter. Yuk sama-sama baca bismillah yuk sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dua orang ya. Untuk pekan ini 2 orang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Mas Suryati. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada Ibu Mas Suryati? Ada? Ada Ibu Mas Suryati? Ada? Ada ya yang dari Palembang ya, Ibu Mas Suryati. Nah, nanti insya Allah dihubungi oleh tim admin. Tim adminnya siapa? Tim adminnya saya sendiri ya. Nanti saya hubungi langsung. Saya catat dulu. Pertama dapat adalah Ibu Mas Suryati. Sip. Oke. Yang kedua, ini saya remove dulu ya. Saya hapus nama Ibu Mas Suryatinya. Nah, sip. Oke. Siap Ibu sekalian? Yang kedua. Bismillah. Siapa? Ibu Suheti Karsowijoyo. Ada enggak Ibu? Ada Ibu Suheti? Ada Pak Ustadz. Wah, alhamdulillah. Ada Pak Ustadz. Masya Allah, Ibu Suheti, alhamdulillah ya. Nanti akan akan dihubungi oleh tim admin yaitu saya sendiri ya. Insya Allah. Makasih. Oke, nah alhamdulillah Ibu Suheti Karsowijoyo. Barakallahu fikum. Oke, sudah tercatat 2 orang. Alhamdulillah, berarti di sini ada 161 orang lagi yang masih chance-nya atau kesempatannya dapat masih ada sebenarnya ya. Cuman di lain kesempatan insya Allah. Dan Ibu sekalian, bagi Ibu sekalian yang masih bingung atau ada yang baru bergabung di sini, baru bergabung banget di Sobat Ngaji, dari mana sih dapat door prize Sobat Ngajinya atau mengisinya di mana? Nanti di sini kami sediakan linknya gitu ya. Sip. Nah, sekalian seperti itu. Nanti saya akan pandu lagi karena Ustaz Ari Abdullah pun sudah siap. Nanti di tengah-tengah saya akan pandu lagi untuk mengisi door prize atau formnya insyaallah ya Ibu sekalian. Nah, barakallahu fikum. Ibu-ibu sekalian yang sudah ada mendapatkan, yang belum dapat, yang namanya rezeki itu enggak akan tertukar. Semuanya sudah tertakar ya sekalian ya. Oke. Ibu sekalian, semoga barokah nanti hadiahnya menjadi manfaat jariah untuk semuanya. Oke. Untuk kesempatan pada malam hari ini Ustaz Arinya sudah siap. Ibu-ibunya udah pada siap belum? Iya. Siap? Ya, Baik, kita panggil dulu Ustaz Arinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan telat ya. Alhamdulillah ya. Berat Ibu sekalian suaranya Ustaz Ari, baru datang dari Tasik Bu. Masya Allah. Jadi tadi ada agenda ya, mengantarkan Ustaz Asep. Lagi drop, jadi Ustaz Arya antarkan sampai Tasik. Masya Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan ya. Baik, syukran jazilan Ustaz Arya sudah menyempatkan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Baik, tak perlu berlama-lama Ibu Bunda sekalian, karena Ustaz Ari sudah sangat siap menerima materinya. Buka telinganya, buka hatinya, bawa gelas kosongnya, isi dengan kopi, isi dengan teh yang terbaik ya. Biar tidak ngantuk. Baik, kepada Ustaz Ari kami persilahkan, tafadhol mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabarnya kira-kira pada malam hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik. Baik, kita alhamdulillah ya. Baik, kita akan awali dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya bukan suatu kebetulan pada malam hari ini ya, melainkan ini takdir yang Allah takdirkan terbaik pada malam hari ini. Allah masih memberikan kesempatan usia kepada kita, kesempatan sehat kepada kita, begitupun juga waktu yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan kembali untuk senantiasa mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita berthalabul ilmi, mempelajari Al-Quran insyaallah pada malam hari ini. Nah, tentunya kalau kita membicarakan tentang mempelajari Al-Quran, itu sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian ya. Ada kaitan-kaitan dengan dasar ya, dasar mempelajari Al-Quran, apalagi khususnya orang Indonesia, itu kita mempelajarinya dari nol banget ya. Mempelajari huruf hijaiyah terlebih dahulu, terus huruf sambung, harokat fathah, kasroh, dhammah, terus kita mengenal fathah, tanwin, kasroh, tanwin, dhamma, tanwin, sukun, tasdid dan lain sebagainya. Apakah cukup di situ? Belum ya. Baru kita memperlancar bacaan Al-Quran kita dari menyambungkan dari kata ke kata, kalimat ke kalimat, sampai kita bisa lancar. Sesudah lancar kita mentalakikan, bacaannya ternyata masih belepotan, masih banyak yang keliru. Maka kita mempelajari yang namanya ilmu tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran. Tahsin tajwid sudah konsisten, sudah lancar sekali. Makhrajnya masih belum tepat ya. Maka kita mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf. Meskipun makharijul huruf, sifatul huruf itu adalah pelajaran memang dari dasar, gitu kan ya. Tapi karena di zaman sekarang banyak metode-metodologi yang tentunya ini sebagai ikhtiar para guru-guru Al-Quran, sebagai ijtihad yang tentunya untuk memudahkan para umat yang ingin mempelajari Al-Quran dari mulai ilmu tilawah, mempelajari bacaan Al-Qurannya. Setelah bacaan Al-Qurannya, memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Setelah memahami, baru mengamalkan. Bahkan setelah mengamalkan, baru mengajarkan. Apakah poin-poin tersebut mudah untuk kita jalani, Pak Bu? Kira-kira gimana? Mudah tidak? Enggak. Allah mudah kalau ilmunya. Ya, kalau misalkan kita merujuk kepada Quran surah Al-Qamar, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang ayat ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Karena memang Allah menciptakan Al-Qur'an ya, petunjuk, pedoman, tentunya bukan untuk menyusahkan kita. Kan ada ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu untuk apa? Tidak untuk menyusahkan kita, melainkan memudahkan. Nah, berarti kemudahan di sini bukan berarti semua orang yang beriman mudah dalam mempelajari Al-Quran. Dalam artian dari mulai membaca, mentajwidkan, apalagi memahami, mengamalkan, mengajarkan. Ya, segala sesuatu kalau hadiahnya besar, kira-kira mudah tidak untuk mendapatkan hadiah itu, Pak Bu? Mudah. Ya, tadi saja. Tidak mudah. Ya, tidak ada yang mudah, tapi insya Allah kita bisa gitu. Ya, tidak ada yang mudah, tapi insya Allah kita bisa. Seperti halnya kita tadi saya menyimak agak ramai di awal ya, ada door prize gitu ya. Untuk mendapatkan door prize saja, ibu bapak sekalian harus absen dulu, ngisi nama, terus domisili, barangkali ada yang baru bergabung gitu ya, domisili dan lain sebagainya, nomor handphone barangkali dikarenakan nomor handphone ini kita perlukan karena untuk ngejapri kan yang mendapatkan hadiah gitu ya. Nah, apakah itu perlu apakah itu tidak berikhtiar, Pak Bu? Berikhtiar gitu kan dia, kita nanya-nanya dulu ini buat apa nih dan lain sebagainya. Itu salah satu tawakalnya kepada Allah. Kita ikhtiar terlebih dahulu, nanti urusan hasil itu tentunya Allah yang memberikan kepada kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, beberapa program-program yang sudah kami sajikan di Sobat Ngaji, barangkali di tahun ini ada program-program terbaru semacam daurah bedah buku, dan juga daurah di sini sebetulnya ini mempunyai kekhususan juga, tapi tidak sampai mengalahkan kelas private. Tentunya yang namanya kelas private ya private
ya, orangnya sedikit dan Bapak Ibu sekalian terpantau satu persatu, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di daurah ini Bapak Ibu sekalian, di daurah Banaba ini yang insya Allah penyajiannya itu tidak hanya untuk peserta pemula, tapi untuk guru ngaji atau guru Al-Qur'an. Kira-kira boleh acungkan tangan di sini. Atau misalkan boleh di chat di kolom komentar, tidak usah malu-malu Bapak Ibu sekalian. Pokoknya Bapak Ibu di sini yang mengajarkan dan yang sudah mempunyai peserta didiknya diajarkan bacaan Al-Qur'annya, boleh chat di kolom komentar. Saya yang pede saja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Aduh, saya malu nih, nggak apa-apa. Insya Allah saya, gitu kan? Atau ya saya saja nggak apa-apa. Saya, boleh. Oh, berarti banyak insya Allah Ustadz Aziz di sini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini kita sudah mulai ya. Jadi sedikit saya akan memurojaah tadi kita pun juga meminta doanya kepada Bapak Ibu sekalian. Memang pada hari ini di luar rencana gitu ya. Jadi materi pun juga sebetulnya belum beres nih. Ya, materi untuk malam hari ini yang harusnya saya bikin di pagi hari. Qadarullah ya, pagi hari ini Ustadz Asep Maulana, guru kita di Sobat Ngaji, beliau tiba-tiba drop ya. Tiba-tiba drop, tidak bisa bangun ya. Kalau ketika diperiksa lambungnya kena gitu ya, sampai perih ya. Ada hal-hal berkaitan dengan lambung, liver dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi sehingga sudah berobat di Bandung, kesana kemari nggak ada perkembangan gitu ya. Terus beliau disuruh pulang oleh orang tuanya. Ternyata pakai motor gak kuat Pak Bu ya. Terus nyari kendaraan sulit. Dan qadarullah kesibukan yang saya lakukan di pagi hari itu tentunya sedikit saya tinggalkan terlebih dahulu karena guru kita gitu ya, kita coba usahakan untuk menolongnya gitu ya, untuk pulang dulu ke Tasik ya. Barusan kalau tidak salah di perjalanan itu kita berangkat jam 9 pagi ya, sampai ke sana jam 2 langsung balik lagi ya, nggak banyak diskusi ya. Yang penting Ustadz Asep sudah bersama orang tuanya, sudah diberikan pelayanan terbaik, dan mohon doanya mudah-mudahan beliau segera sehat. Ibu bapak sekalian ya, mohon doanya kepada Bapak Ibu yang insya Allah doa dari Bapak Ibu sekalian insya Allah mustajab dan bisa sampai kepada Ustadz Asep, kepada beliau. Mudah-mudahan beliau bisa segera sembuh dan bisa pulang lagi mengajarkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Dan alhamdulillah tadi sempat saya diskusi sama Ustadz Aziz, antisipasi Ustadz kalau saya nggak bisa gitu kan ya. Dan alhamdulillah qadarullah jam 8 pas banget ya, tadi sampai sini, sampai kantor ya, dikarenakan saya perlu ke kamar mandi dulu ya, biar segar, bisa terlihat segar di hadapan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah ini salah satu materi kita gitu ya. Ini salah satu materi kita. Sekali lagi mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian, dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak menurunkan semangatnya. Jangan lupa untuk berdakwah di Sobat Ngaji itu sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal sharekan informasi dari Sobat Ngaji berkaitan dengan daurah ya, dengan link Zoom kelas akbar ini, silakan sharekan kepada semuanya. Oke. Terus yang kedua, saya mohon meminta kepada Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung sebagai peserta baru ya, bilang saya lagi, nggak apa-apa ya, biar ini juga bilang saya yang baru bergabung, yang baru mengenal Sobat Ngaji. Boleh, silakan, biar kita tahu di sini yang barunya siapa saja. Biar mudah saya saja ya. Nah itu ya. Oke, alhamdulillah ternyata banyak juga ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya ini sudah tidak sabar. Ini materi apa ya untuk pembekalan daurah ini? Tentunya saya akan sedikit bercerita. Ketika Sobat Ngaji ini kita membuka program daurah, yang mana daurah ini tentunya berbeda-beda materinya. Bapak Ibu sekalian, ada daurah tajwid, ada daurah bahasa Arab, ada daurah pelajaran-pelajaran apapun ya. Terkhusus di Sobat Ngaji kita membuka daurah daurah tahsin eksklusif ya, khusus dan ini eksklusif di sini karena bukunya baru banget. Pertama berarti cetakan pertama apa Bu ya? Berarti cetakan pertama, dan tentunya ini pasti masih pada penasaran Ustaz bukunya mana ya. Ada insya Allah ya, ada insya Allah nampaknya sekitar 2 hari lagi cetakan sudah sampai ke kantor ya. Tapi kurang lebih Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu lihat di sini barangkali ya,
Tadi ada animasi bukunya di sini ya. Insya Allah itu yang akan kita bedah ya. Dan harapan saya adalah dikarenakan di program kelas private Sobat Ngaji itu tidak semua peserta masuk dulu ke kelas tahsin ya, ada langsung ke makhraj, ada langsung ke ke makomat ya, kelas makomat. Ada di tikror dulu ya, atau di kelasnya ikro ya, belajar dari dasar. Itu kan belum pernah mengenal yang namanya metode Banaba. Nah, sebagian besar mungkin 70% di sini Bapak Ibu sekalian sudah mengenal metode Banaba. Tapi saya yakin 100% Bapak Ibu sekalian belum mengenal metode Banaba di buku yang terbaru. Gitu ya. Di cetakan yang terbaru, susunan yang terbaru yang kita susun bersama-sama bersama belasan asatidz di sini, kita rembukan, kita cek lagi, kita lihat lagi bisa ada koreksian dan sebagainya. Alhamdulillah sudah tuntas ya, atas doa dari Bapak Ibu sekalian, meskipun sedikit lama untuk menunggunya ya, bisa jadi sekitar 2 tahun ini belum beres-beres, tapi hal yang wajar karena memang kita ingin memberikan sajian yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Itu kurang lebih gambarannya ya. Baik, kita awali dengan pembukaan pertama Pak Bu ya, khususnya di sini para pengajar Al-Quran. Sebetulnya saya yakin Pak Bu, di sini semua 100% mengajarkan Al-Quran. Saya yakin, gitu kan ya. Mungkin tidak 100%, 90% ya. 90% kalau yang sudah disebutkan ayah bunda. Berarti kalau disebutkan ayah bunda berarti sudah mempunyai anak. Muridnya siapa? Anak kita. Betul tidak Pak Bu? Ya. Jadi semuanya di sini nampaknya semuanya guru Pak Bu, ya. Yaitu guru untuk anak-anak kita. Terus sisa dari itu mungkin guru-guru yang selain mengajarkan anak kita, mengajarkan para peserta, saudara kita, kerabat kita, ya. Bahkan misalkan Bapak Ibu sekalian mempunyai lembaga Al-Quran, Bapak Ibu pun juga mengajarkan. Satu hal atau 2 hal boleh Bapak Ibu sekalian, 1 hal aja deh. Bagi para pengajar Quran dulu ya, bagi para pengajar Quran dulu, boleh dijawab dengan suara, mikrofon ya, ataupun di kolom komentar boleh. Saya coba pindahkan dulu ya biar bisa saya baca. Kira-kira problem apa untuk guru dulu ya, untuk guru mengaji, untuk ayah bunda yang mengajarkan Al-Quran kepada pesertanya. Kira-kira problem apa yang sering kita dapatkan ketika ngajar? Coba. Itu Ustaz banyak yang lupa. Gampang lupa. Belajar makro. Ini guru yang gurunya coba. Betul. Oh betul. Iya, Filmnya Pantaskah kita sudah dianggap sebagai guru. Yang betul-betul punya peserta. ada. Apa kira-kira yang problem betul-betul jadi problem itu apa kira-kira? Selain yang tadi ya, aduh saya Pesertanya. Sih. Kebanyakan ematnya yang pendek jadi panjang, yang panjang dipendekkan. Jadi coba-coba di ini suaranya agak banyak ya. Atau raise hand dulu, raise hand. Coba-coba guru ya. Khusus guru ngaji dulu. Nanti ada khusus peserta yang mau belajar kan di sini kan khususnya pemula ya. Ada pemula, ada guru ngaji. Nah, kita khususkan. Jadi 2 ini kita akan hadirkan di sini. Coba sekarang guru ngaji dulu. Nah, kita coba di sini ada udah lama juga saya nih enggak nyapa Ibu Eis. Assalamualaikum Ibu Eis. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Ustaz. Alhamdulillah baik Ustaz. Nah, ini saya kenalkan ya Ibu Eis, luar biasa sampai sekarang bisa hadir Bu ya. Ini berarti sudah 4 tahun Ibu Eis ya. Hampir 5 tahun berarti 5 tahun bersama kita. Ya, Masya Allah. Dari mulai Zoom burem gitu ya Ibu ya. Oke, kira-kira problem apa Bu? Ya. Satu saja nggak apa-apa. Nanti dari yang lain kita akan simak. Kalau bagi saya sendiri Ustaz problemnya itu saya bingung dalam memilih metode gitu. Karena kan selama ini yang diketahui itu cuma ikro ya. Nah, sedangkan ini kan saya juga udah ada metode yang lain yaitu metode kiroati ya. Nah, jadi saya tuh bingung nih yang harus diajarkan itu metode yang mana nih gitu. Katanya kan harus satu metode, sedangkan saya menguasai beberapa metode gitu. Oke. Itu aja sih kalau bagi saya sendiri ya. Oke, siap, saya catat dulu ya. Berkaitan dengan metode ya, 1, 2 atau 3 ya metode. Oke, cukup ya. Dikarenakan hanya satu saja berarti udah cukup ya Ibu Isi ya. Siap, kita berikan kesempatan kepada yang lainnya. Ada Ibu Rosmanidar.
Assalamualaikum Ibu Rosma. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, ngajar juga Bu? Ya udah lama juga kita temanan nih Ustaz. Oh gitu ya. Iya dulu namakannya Bunda Palembang. Oh Bunda Palembang, oh pantesan ya betul-betul ya. Cuman memang ya mohon dimaklum juga ya Bapak Ibu sekalian ya khususnya saya di sini suka lupa Pak Bu. Aduh nama-namanya sangat banyak sekali ya. Jadi sulit untuk dihafal. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian mohon tegur saya. Kalau misalnya saya dulu nih yang di Palembang, oh iya. Ibu Rosma ya. Gimana Ibu Rosma? Apa problem satu saja kira-kira untuk Ta namanya. Talaki, tasin, tadabur. Jadi yang jadi problem itu di tajwid dan di makhrajul huruf. Ya nah, itu problemnya sulit. Apa gimana sulit mengajarkan? Iya sulit menyampaikannya itu mudah sih muridnya yang sulit itu lidahnya kali karena udah lansia kan gitu. Jadi problemnya itu adalah solusi atau cara untuk memperkenalkan makhraj itu lebih dekat itu Ustadz. Oke, siap. Makhraj ya. Oke. Ya, siap. Nah, berarti tadi yang maksudnya makhraj itu adalah bukan kitanya yang sulit itu kan ya. Pesertanya yang sulit nempel lah gitu ya. Oke, syukur Ibu. Berulang-ulang masih lupa lagi gitu ya. Gitu ya. Oke, cukup ya Ibu Rosma ya. Siap, kita masih berikan kesempatan dua lagi ya. Dua lagi untuk perwakilan biar ada gambaran Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga mengalami Pak Bu ya. Ketika mengajarkan peserta bab mad saja, boro-boro makhraj Pak Bu. Bab mad, ini saya pernah ketika mengajarkan kalimat khotoba, silakan Bu. Khotoba. Oke, sabar dulu itu ya. Satu kali lagi Bu. Saya satu kali, Ibu satu kali. Khotoba. Silakan Bu. Khotoba. Wah, ini harus dipisahkan Bu ya. Kebayang tidak Pak Bu ya? Kebayang kita pisahkan ya kepada Ibu tadi misalkan ya. Saya pernah mengalami di offline ya. Siap Bu, saya satu kali kita potong. Silakan Bu. Bener Bu. Nah gitu kan ya. Benar tuh Bu. Kalau misalkan dipisahkan. Terus yang satunya lagi toba. Sekarang digabungkan Bu. Khonya panjang, tobanya enggak panjang. Toba. Silakan Bu. Toba. Masya Allah. Itu ya yang saya alami pun juga sama Pak Bu ya. Makhrajnya apa lagi? Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita perlu dari bapak-bapaknya nih. Kak Andika di sini. Kak Andika silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngajar juga Kak? Pak? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kira-kira apa problem satu saja ketika ngajar? Kalau di santri saya Ustadz yang umur 5 tahun ke bawah itu makhraj pasti ya kan. Tapi kalau udah Al-Quran itu banyak mad ya atau huruf-huruf yang tebal-tebal itu agak sulit Ustadz. Kayak gitu kan ya. Ya ada yang huruf-huruf tertentu yang memang tidak bisa dibaca gitu Ustadz. Ya tebal tipis ya. Iya. Makhraj sama mad gitu Ustaz. Intinya makhraj sama ya. Siap. Oke. Ya, yang biasa bacanya bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya, panjang tuh madnya ya. Oke. Cukup alhamdulillah. Kak Andika syukron. Barakallahu fikum. Siap. Dua ibu-ibu, dua bapak-bapak ya. Di sini ada Pak Warsono deh. Ya, ini apa Pak Warsono? Nampaknya sudah apa greget nih mau nanya apa Pak Warsono ya. Kira-kira ngajar ngajar apa aja Pak Warsono? Gini Pak Ustadz, ini sedikit cerita ya. Oke. Jadi kami kan pengurus masjid di lingkungan nih. Ya. Kemudian melihat dari kondisi pembacaan Quran itu beragam kemampuannya begitu. Sehingga saya ambil inisiatif untuk diadakan belajar tahsin Quran gitu. Itu berlangsung 2 kali pertemuan. Ini belum ketemu format yang tepatnya ini. Nah, dalam arti beberapa orang sudah ada yang ya semacam ikut ngaji tahsin juga, punya basic itu, tapi ada perbedaan dengan yang saya ikuti gitu. Ada beberapa hal yang beda sehingga saya sementara saya karena dia masih muda ya silakan aja yang muda yang maju gitu. Saya
saya membackup aja gitu. Nah, itu. Jadi formatnya belum ketemu banget nih. Untuk maksud saya ingin menyeragamkan kemampuan baca Quran itu supaya bagus semua. Pengurus khusus ini pengurus masih dulu nih. Ya gitu. Itu sejarahnya. Jadi harus bagaimana ini memulainya supaya bisa berlangsung mulus begitu. Terima kasih Ustaz. Oke, syukur, alhamdulillah ya. Berarti lebih kepada bagaimana menyeragamkan gitu ya, khususnya ya, tim inti gitu kan ya. Iya, betul. Menyeragamkan. Oke, sip, alhamdulillah. Oke, cukup nampaknya ya. Kalau misalkan ditanya semuanya ini pasti apa problemnya sama gitu kan. Bahkan mempunyai problem masing-masing gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Dan ini salah satu hal yang akan saya angkat. Sebetulnya saya pengennya membuat opening daurah ya, dan qadarullah harusnya tadi membuatnya dari pagi itu ya, dan seharusnya bikin, jadi sehingga nggak bikin, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan saja sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah terdaftar daurah semuanya bisa menyimak dan bisa mendengarkan ya. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk stay. Misalkan kondisikan Bapak Ibu sekalian tetap stay, tetap menyimak, dan juga barangkali kalau ngantuk-ngantuk boleh siapkan sesuatu ya, mau itu kopi, minum dan lain sebagainya. Karena barangkali bisa jadi saya hanya menyampaikan hanya satu kali materi pada malam hari ini saja, gitu kan ya. Bisa jadi kalau misalkan di pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita akan lebih kepada langsung ke inti daurah. Tapi di sini pembekalan untuk daurah ini sangat penting sekali. Karena apa? Saya harap daurah di sini mungkin bisa jadi lebih berbeda, itu kan ya, lebih berbeda dari daurah-daurah yang pada umumnya, gitu ya. Lebih berbedanya apa? Kita berikhtiar, Bapak Ibu sekalian, saya ingin men-sharekan, barangkali saya di sini bukan ahli ya, bukan asatid yang betul-betul mempunyai kualitas yang tinggi, tidak. Hanya saja saya belajar kepada berbagai guru dan saya selalu ingin apa yang saya pelajari, saya ingin sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Meskipun ya bisa dirasa ilmu ini dipentingkan atau ilmu ini diperlukan atau tidak, ya itu nanti urusan masing-masing. Ya, yang penting ini ikhtiar saya ingin senantiasa memberikan kualitas terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun kualitas ini hanya biasa-biasa, hanya dasar saja. Tapi mudah-mudahan ada sedikit barangkali yang bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan, ya, termasuk problem-problem dalam mengajarkan Al-Quran. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu balik nanya kepada saya pun juga sama Pak Bu, mempunyai problem ketika mengajarkan, ya. Dari mulai problem yang betul-betul dirasakan kesabaran tentunya. Betul tidak Pak Bu? Kesabaran. Kalau misalkan kita sudah menjadi guru, itu sabar itu sudah harus menjadi menjadi karakter, menjadi prinsip seorang guru. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menjadi guru, harus mempunyai semacam SIM gitu lah ya. Semacam semacam label. Label apa? Ya, kalau misalkan kita mengendarai mobil ataupun motor itu kan ada SIM ya. Surat izin mengemudi. Kalau misalkan guru berarti apa? Ya. Belum bikin nih ya, belum bikin. Boleh kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya slogan-slogan ya. Pokoknya intinya harus sabar gitu kan ya. Harus mempunyai label sabar. Kalau misalkan tidak ada label sabar, lebih baik jangan dulu jadi guru, Pak Bu. Karena jadi guru itu digugu dan ditiru. Kalau misalkan kita sebagai guru tidak sabar, apalagi peserta kita, pasti gak sabar, gitu kan ya. Sebagaimana kita mengajarkan kepada anak kita, gitu ya. Bahkan bagi saya, Bapak Ibu sekalian, seorang guru itu harus menjadi seorang psikolog. Itu seorang guru di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang, bahkan memang sebetulnya tidak bisa dibilang zaman sekarang. Seorang guru itu tentunya harus mempunyai kualitas atau karakter atau ilmu berkaitan dengan psikolog. Tidak hanya mengajarkan anak kita, tapi mengajarkan kepada teman kita, mengajarkan kepada para peserta. Psikolog ini tentunya harus kita punya di dalam diri kita. Agar apa? Agar kita tidak salah melangkah dalam menyampaikan ilmu kepada para peserta. Tadi misalkan berkaitan dengan mengajarkan makhraj atau mengajarkan suatu ilmu. Bebas ya, mau itu ilmu Al-Quran, ilmu apapun gitu kan ya. Nah, ini ada dua
ada 2 faktor Pak Bu. Apakah salah guru, apakah salah murid. Nah, gitu kan ya. Ini lebih saya bilang lebih ekstrim lah ya bahasanya ya. Salah ya. Jadi salah ini ekstrim. Bagi saya ekstrim ya. Apakah salah guru, apakah salah murid. Contoh misalkan Pak Bu. Ada seorang murid bertanya kepada saya. Ustadz, saya itu sudah 15 tahun belajar tahsin. Tapi kok saya nggak bisa-bisa ya? Apa ini salah saya atau salah gurunya? Kira-kira gimana Pak Bu? Sulit kan? Sulit. Abu-abu ya. Abu-abu. Sulit ya. Jadi ada yang bertanya, saya itu sudah belasan tahun, bahkan jangan belasan tahun deh, lebih ya. Lebih dari itu Pak Bu. Ya, misalkan 60 tahun. Ya. Saya 60 tahun Ustadz belajar bersama guru ini. Ya, belajar tahsin. Tapi kok dari 60 tahun ini tidak ada perkembangan sama sekali. Kira-kira ini salah saya Ustadz atau salah guru? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, ini sebagai guru ya. Coba yang raise hand guru yang tadi. Coba. Atau Pak Warsono deh, Pak Warsono ya. Kira-kira Pak Bu, kalau misalkan Pak Warsono ada peserta yang nanya gitu, kira-kira jawabnya gimana Pak? Ustadz, saya itu udah 60 tahun belajar tahsin tapi kok nggak bisa-bisa ya? Apa salah saya yang otaknya lemot atau gurunya yang salah menyampaikan kepada kita? Kira-kira apa gimana Pak Bu? Pak Warsono gimana Pak? Buat gambaran. Menurut saya itu jawabannya mungkin bisa begini. Dari sisi gurunya, guru harus introspeksi dia dalam melaksanakan pembelajarannya. Jangan-jangan yang digunakan metode ataupun apanya itu kurang bisa ditangkap oleh muridnya. Di satu sisi. Di sisi lain dari muridnya, barangkali muridnya kurang rajin belajarnya, begitu. Itu aja mungkin. Oke. Nah, ini kan sebagai pendapat ya. Maksudnya ketika posisi Pak Warsono menjadi orang yang di situ ya, ketika langsung ditanya dengan ya. Jadi posisinya misalkan kepada orang ini, bagaimana cara menyampaikan kepada orang ini. Andai pun misalkan orang ini yang malas gitu kan ya. Nah, bagaimana kita menyampaikan dan lain sebagainya. Tapi sudah dapat sih poinnya, cukup ya, tidak usah diperpanjang lagi, tapi sudah dapat poinnya. Betul Pak. Jadi di dua sisi ini kita harus memeriksa gitu ya. Nah, dikarenakan peserta ini bertanya bersama kepada saya, maka saya memakai 4 SI. Di Sobat Ngaji itu ada slogan di sini 4 SI Pak Bu ya, yaitu apresiasi, motivasi, berikan solusi, dan isi. Berarti isi itu ilmunya, gitu kan ya. Nah, jadi problem seseorang itu banyak sekali, gitu ya. Problem dari guru, problem dari murid. Nah, ini dua-duanya, 4 SI ini harus ada ya. Tapi khususnya memang 4 SI ini saya khususkan kepada guru ngaji. Nah, saya labelkan memang guru ngaji saja, dikarenakan saya ingin men-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian ilmu yang saya dapatkan dari Coach Riko Auba Al-Fatih. Mungkin di sini ada yang kenal ya. Saya sekitar 1 bulan belajar public speaking dengan beliau. Karena di zaman sekarang ngajarin Quran itu harus dengan public speaking ya. Harus dengan cara dengan baik dan benar juga sama ya. Jadi tidak hanya tahsinnya baik dan benar, tapi cara mengajarkannya pun juga harus penuh kehati-hatian. Nah, maka saya jawab seperti ini. Nampaknya Pak, ini bapak-bapak yang bertanya kepada saya ya, Ustaz, kira-kira saya atau salah gurunya ya gitu kan ya. Saya bingung ini gitu. Selama 60 tahun misalkan gitu kan ya, saya belajar kok gak ada perkembangan ya gitu kan ya. Nah, saya jawab seperti ini. Oh, Masya Allah Pak. Nampaknya dua-duanya tidak ada yang salah. Itu yang pertama ya. Poin yang pertama, biar apa? Dua-duanya tidak ada yang salah itu biar kita bisa menyelamatkan seorang guru dan biar kita bisa menyelamatkan hati peserta itu. Nah, bisa kebayang Pak Bu ya? Nampaknya dua-duanya tidak ada salah. Tidak ada yang salah. Tapi barangkali, nah mungkin kita tahu nih Pak Bu, kualitas peserta ini ya. Mungkin kita tahu. Dan saya pun juga kualitas Bapak ini saya tahu itu kan ya. Nah mungkin seperti ini Pak. Apa kata saya itu ya? Mungkin seperti Anda Pak. Kira-kira kalau misalkan selama puluhan tahun nggak ada perkembangan, ya saya bilang memang nampaknya tidak ada yang salah. Guru pun juga tidak ada yang salah. Dan Bapak pun juga tidak salah, insya Allah ya. Tapi satu hal yang saya pengen tanya, Bapak butuhnya seperti apa? Dapat tuh Pak ya. Jadi ada
kebutuhan peserta yang tentunya belum kita tanya kepada dia. Dan sebetulnya biasanya peserta tidak nanya ke guru. Betul tidak Pak Bu? Ya. Tapi kalau kita tanya dan buka isi hatinya, apa yang dia mau, muncul Pak Bu. Nah, nampaknya sebetulnya tidak ada yang salah, tapi saya pengen tanya kepada Bapak, butuhnya seperti apa? Ya saya itu butuhnya pengen dari nol. Pengen murojaah dari tahsinnya, bahkan huruf-hurufnya, harokat, fathah, kasroh, doma. Dapat tuh Pak. Berarti kebutuhannya bukan yang disampaikan. Nah, baru di situ saya sampaikan, oh seperti itu Pak, berarti ini kondisinya adalah kebutuhan metode yang Bapak kebutuhan metode yang ingin Bapak dapatkan. Jadi ini berkaitan dengan metode saja Pak. Mungkin di guru yang ini metodenya kurang cocok bersama bersama Bapak. Tapi Bapak insya Allah cari metode yang cocok. Barangkali misalkan kalau kebutuhannya itu adalah mempelajari huruf-huruf sambung, berarti metodenya yang dasar saja Pak. Nah gitu ya. Berarti insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran di situ, problem-problem yang terjadi itu biasanya akan bisa kita selesaikan kalau kita mempunyai rumusan 4 SI. Nah ya, saya akan coba perlihatkan Pak Bu 4 SI ini. Sebentar ya. Nah, ini boleh di screenshot. Oke. Nah, ini Pak Bu. Prinsip pelayanan terbaik. Ini khususnya di Sobat Ngaji ya. Ini memang buat guru-guru kita, tapi saya akan sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya rumuskan menjadi 4 SI. Jadi di akhir ya, apresiasi, motivasi, berikan solusi, dan isi. Isi itu adalah ilmu. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan rumus ini Pak, kita bisa mengetahui peserta dan kita bisa mengetahui kualitas peserta dan kualitas yang diajarkan oleh guru. Ini khususnya kita sebagai penengah itu ya, sebagai penganalisis ya, menganalisa ini siapa sih yang salah gitu kan ya. Ternyata metode yang disampaikan kurang cocok gitu. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian kembali kepada tadi ada yang ungkapan-ungkapan dari Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan tadi dari Ibu Eis ya. Saya itu berbagai metode banyak, tapi ini yang mana ya metode kira-kira? Nah, pertanyaannya yang tadi bisa dapat. Kita cari tahu dan kita analisis peserta kita butuhnya apa. Baru kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita punya, itu kan ya. Jadi itu harus ada. Nah, terus tadi ya kita loncat dulu ke Pak Warsono, gitu ya, berkaitan dengan penyeragaman dan lain sebagainya. Ini problem saya banget Pak Bu di Sobat Ngaji. Makanya jangan aneh Bapak Ibu sekalian kalau misalkan di Sobat Ngaji itu kok agak beda ya sama Ustadz ini, kok agak beda. Itu hal biasa. Tapi saya sampaikan bukan perbedaan itu Pak Bu yang betul-betul harus sebagai peserta ya. Nah, ini pun juga di sini saya akan menyampaikan tidak hanya sebagai guru tapi sebagai peserta pun juga sama. Nah, sebagai peserta di sini para peserta Bapak Ibu sekalian tentunya harus memiliki mindset yang mana ada metode ya. Jadi metode itu saya bilang di Sobat Ngaji itu semua sama. Metode sudah saya sampaikan kepada para asatid. Semuanya sama ya. Ini agak delay. Mohon maaf. Ini kalau delay gini kurang enak ya. Saya coba perbaiki sedikit ya, atau ke admin punten. Ya, dimatikan dulu. Kameranya dimatikan dulu, tapi suara masih aman ya. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalkan untuk berkaitan dengan menyeragamkan, ini problem saya juga sama ya. Ada yang ada yang beda. Kira-kira yang beda itu apa? Yang beda itu metodenya atau cara menyampaikannya Pak Bu. Kira-kira cara menyampaikannya. Contoh misalkan Pak Bu ya, kalau misalkan Iqra ya, masih delay ya. Coba diputus dulu, si kabelnya dicabut dulu. Oke, ini suara masih ada ya, nggak apa-apa Pak Bu ya. Oke, fokus kepada suara saya dulu. Nah, kira-kira apa tadi Pak Bu ya yang jadi persoalan? Cara mengajarnya. Nah, cara menyampaikan. Contoh misalkan buku Iqra, kira-kira beda-beda tidak? Guru cara menyampaikannya kepada para murid-murid? Beda-beda, bisa jadi beda. Dari 10 asatid ngajar bersama asatid ini gini, A, B, C, D dan seterusnya. Tapi biasanya sebagai peserta saya yakin
ya, karena saya berbicara memposisikan sebagai peserta. Pasti Bapak Ibu sekalian ada yang merasa, kok bersama asatid ini bersama guru yang ini mah enak ya? Pernah tidak Pak Bu? Oh ini saya dapatnya cocoknya sama ini nih. Nah, gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Jadi sekali lagi metode ini semua sama Pak Bu. Yang membedakan itu adalah cara mengajar. Ya, masih delay ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Aman. Oke, itu poinnya ya Bapak Ibu sekalian. Terus tadi pertanyaan yang kedua itu dari Ibu Rosma ya, yang mana berkaitan dengan ilmu-ilmunya kan banyak ya. Ada tadabur tadi ya, ada talaki, ada tahsin, makhraj itu kan ya. Mungkin lebih kepada urutan Bu ya, lebih kepada urutan. Ini urutannya kira-kira di mana dulu? Kembali lagi kepada tadi Bu ya. Kembali lagi kepada yang awal. Kita harus mengetahui, kita cari kepentingan atau keperluan peserta apa. Itu yang pertama yang harus kita dapatkan. Kalau sudah dapat, insya Allah Pak Bu, kita menyampaikan kepada para peserta itu insya Allah akan tepat sasaran, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah materinya belum saya sharekan ya, tapi insya Allah nanti dikarenakan belum sempat saya masukkan ke WhatsApp gitu kan ya. Insya Allah sesudah ini ya. Baik, materinya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini materi paling beda pasti. Biasanya guru ngaji pernah tidak menyampaikan public speaking Pak Bu? Jarang ya? Jarang banget. Mungkin bisa jadi di sobat ngaji nih ya. Nah, soalnya saya sengaja, sebetulnya gini Pak Bu, saya bukan ahli ya. Saya bukan public speaking, Ustaz. Gimana Bu? Tapi setiap guru itu ada pasti punya public speaking. Ya pasti. Ya. Itu kan ya. Iya, jelas. Daya tarik masing-masing. Gitu. Ya nggak apa-apa ya. Tapi public speaking ini kan berkaitan dengan ya speak ya, skill berbicara. Nah, gitu kan ya. Skill berbicara gitu kan ya. Nah, salah satunya Pak Bu, dikarenakan public speaking ini sudah ada rumus, sudah ada sudah ada pelajarannya ternyata. Gitu kan ya. Sudah ada pelajarannya, cara bergerak, cara tersenyum dan lain sebagainya. Itu ada caranya. Bahkan cara mengeluarkan suara dengan bijak dan lain sebagainya. Itu ada caranya. Makanya kan ada presenter, ada radio gitu ya. Kalau misalkan radio gayanya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali kepada FM Sobat Ngaji 17,5 FM Sobat dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan itu harus cepat dan lain sebagainya. Apalagi presenter, apalagi nanti public speaking bab-bab yang lainnya. Tapi yang akan kita pelajari bukan itu Pak Bu, ya, bukan itu. Tapi adalah lebih kepada apa yang dibutuhkan oleh guru ngaji. Makanya saya di sini saya berbicara public speaking di sini bukan ahli, ya, bukan ahli, tapi saya ambil poin-poin yang bisa diaplikasikan kepada guru ngaji. Gitu kurang lebih, Pak Bu ya. Makanya di sini saya buatkan public speaking dasar untuk seorang guru, gitu kan ya. Bukan untuk public figure ataupun untuk pembicara di lapangan besar, tidak itu ya. Di sini tidak usah belajar seperti itu Pak Bu, karena di sini kan ada juga Ustaz boro-boro saya belajar suara harus gini. Ini suara sudah muda, gimana caranya kan gitu Pak Bu ya. Nah, cuman bukan itu yang akan saya sampaikan, adalah dasar minimal seorang guru itu tadi bisa mempunyai rumus 4S ya. Apresiasinya gimana, berikan motivasinya gimana, terus memberikan 4S, apresiasi, motivasi, berikan solusi, memberikan solusinya seperti apa, baru kita berikan ilmunya, gitu kan ya. Jadi kita tidak hanya memberikan solusi Pak Bu, solusi di sini saya tambah ilmunya. Jadi Bapak Ibu di sini nanti akan saya sampaikan tidak hanya teori, tapi saya berikan caranya sedikit berkaitan dengan pengalaman saya ya. Baik, di sini barangkali ada yang sudah ahli, sudah barang tentu sudah bagus juga ya public speakingnya. Tapi ini kita sederhanakan saja karena saya umumkan biar Bapak Ibu sekalian minimal dapat poin-poin yang bisa diambil ya. Baik, public speaking dasar untuk seorang guru ya, guru ngaji barangkali di sini. Nah, di sini saya bahas berkaitan dengan komunikasi efektif. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama di sini mungkin sudah ada yang mengetahui yang namanya komunikasi efektif verbal dan non-verbal. Kita bahas dulu verbal. Verbal itu Bapak Ibu sekalian, cara manusia atau kita ya, cara manusia berkomunikasi menggunakan aspek bahasa. Komunikasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara lisan, secara tulisan.
Contoh misalkan Pak Bu ya, andai pun di sini wajah saya tidak ada. Nah, di sini kita kan bergerak ya secara tulisan. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini lisan itu adalah lidah misalnya ya. Nah, ini kan secara tulisan. Nanti ada rumus ke sini, lagi gitu kan ya. Ini afwan, secara tulisan yang ini. Afwan ya. Yang kedua. Nah, kalau misalkan secara lisan tanpa memberikan tulisan pun juga bisa dipahami. Itu ya. Bisa dipahami ya. Sampai sini. Komunikasi secara lisan, komunikasi secara tulisan, ya. Nah, makanya apakah kita harus menguasai secara lisan atau kita harus menguasai secara tulisan? Jadi gini Pak Bu, kenapa saya angkat materi ini? Karena gini, pernah tidak Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu lah yang menjadi guru dulu ya, yang menjadi guru, bahkan posisi sebagai peserta pun juga sama. Contoh misalkan, Bapak Ibu yang menjadi guru. Biasanya Pak Bu, biasanya di zaman sekarang, itu guru-guru itu biasanya mempunyai alat atau device ya, laptop, materinya bikin di laptop, PowerPoint pakai materi-materi ya PDF dan lain sebagainya seperti ini gitu ya. Ya PowerPoint misalkan. Nah, seperti ini. Pokoknya ada tampilannya. Terus suatu ketika Bapak Ibu sekalian ketika datang ke majelis ilmu itu ya, mau mengajarkan, tiba-tiba infokusnya gak jalan. Pak Bu ya. Infokusnya gak jalan. Terus speakernya kurang bagus misalkan, gitu teman ya. Terus makalah tidak ada. Kira-kira apa yang kita lakukan, Pak Bu, ketika itu? Nah, andai pun Bapak Ibu sekalian pernah ada tidak mengalami hal seperti itu, Pak Bu? Sudah nyiapin nih, mau itu makalah ya, mau bentuknya makalah ataupun PDF yang ditampilkan di PowerPoint atau di Infocus, gitu ya. Nah, andai pun di Infocus tiba-tiba Infocusnya gak nyala, ya. Terus kedua, ada makalahnya tertinggal. Nah, kira-kira ada yang mengalami itu tidak Pak Bu? Boleh langsung bersuara. Ada. Nah, gimana? Apa yang Ibu rasakan? Ibu lakukan apa waktu itu, gitu kan ya? Gimana Bu? Saya tidak pakai layar Ustaz. Jadi biasanya nih konsep sudah ada di sana, gitu ya. Nah, ketika tanpa layar, tanpa makalah misalkan, perform kita tiba-tiba turun nih, gitu kan ya. Nah, maka ada itu di guru itu ya, seorang guru itu minimal ada 3 materi Pak Bu yang harus disiapkan ya, 3 materi. Materi yang ada di Infocus, itu ya, di laptop berarti ya, materi ada di laptop atau di handphone. Andai pun materi di laptop ini gak ada, saya akan menggunakan cara yang kedua, pakai makalah misalkan gitu ya. Pakai makalah. Oh, ternyata Pak Bu, materi yang sudah kita siapkan di Infocus tidak ada. Di makalah tidak ada. Berarti kita mempunyai materi yang terakhir. Jalan keluarnya adalah materi tanpa Infocus dan tanpa makalah. Dan itu harus siap ya. Khususnya bagi seorang guru ya. Itu harus siap Pak Bu. Makanya salah satu hal yang memang kesiapan yang kurang siap pada malam hari ini, materinya memang belum saya susunkan untuk khusus guru ngaji, tapi saya punya materi ini, ya udah ini aja yang saya pakai. Cuman saya akan kaitkan dengan guru ngaji atau yang mengajarkan, gitu kan ya. Nah, itu Pak Bu. Terus berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, ini akan dominan kepada Bapak Ibu yang mengajarkan, tapi bagi peserta pun juga biar paham kepada gurunya, gitu ya. Oh, ternyata saya juga harus memaklumi nih, ya, memaklumi kalau misalkan ada penyampaian yang kurang tepat, tapi kok metodenya cocok kok, gitu ya. Nah, itu harus saling memaklumi Pak Bu ya, karena guru itu ya luar biasa, perjuangannya pun juga sama-sama seperti peserta. Peserta berjuang untuk menyimak, guru pun juga berjuang untuk apa Pak Bu? Peserta berjuang untuk menyimak dengan baik, dan guru pun juga berjuang untuk menyampaikan materi dengan baik juga sama, gitu kan ya. Nah, ada kendala-kendala yang harus dihindari Pak Bu, yang harus dihindari bagi peserta, baik bagi guru. Kalau kata guru saya Ustadz Randy dulu ya, beliau mengatakan kita harus memahami adab dalam belajar, adab dalam menyikapi seorang guru, gitu ya. Jangan sampai seperti ini. Misalkan contoh, ini harus dihindari ya, khusus peserta nih. Khusus peserta harus dihindari seperti ini. Contoh, Ustadz, afwan, saya mau bertanya.
kok bacaannya gitu ya? Guru saya kok nggak gitu? Guru saya bilang ini harus dipanjangkan sekian-sekian, tapi kok Ustadz seperti itu ya? Gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Hati-hati Pak Bu ya. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya apa ya? Mengadu dombakan gitu. Gitu betul. Mengadu-ngadukan gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Yang membenturkan, betul ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dihindari bagi peserta ya, ingat Pak Bu ya. Karena apa? Ini untuk mengefektifkan cara berkomunikasi. Nah, kalau misalkan peserta cara berkomunikasinya enak nih, contoh, Ustadz Afwan, ada ini nih, ada materi yang tidak sesuai, Pak Bu ya. Contoh materi guru itu menyampaikan materi yang enggak sesuai. Coba Ibu Bapak sekalian pakai 4 SI. Apa tadi? Apresiasi, motivasi. Ustadz, saya harus memotivasi guru. Usah. Motivasi di sini beda, Pak Bu ya. Motivasi, berikan solusi dan isi contoh misalkan ya. Apresiasi, Masya Allah Ustadz, bagus banget, saya baru mendengar penjelasan seperti ini gitu kan ya. Mohon penjelasannya lagi Ustadz, saya baru dengar, soalnya saya pernah belajar di beberapa guru. Nah, di beberapa guru, jangan guru saya gitu ya. Saya belajar di beberapa guru, katanya bacaannya gini Ustadz, kira-kira menurut Ustadz gimana? Lebih enak tidak Pak Bu? Untuk peserta nih. Lebih enak gitu kan ya. Makanya ini fasilitasnya bukan hanya untuk guru tapi untuk peserta juga sama. Itu yang saya alami kemarin-kemarin. Oh gitu ya? Iya, ketika itu dengan seseorang peserta yang sudah belajar tahsin juga ada konsep yang berbeda dengan yang saya dapat gitu. Ya akhirnya saya tidak menyalahkan, tapi ya kita sama-sama belajar aja gitu. Gitu. Ya betul ya. Jadi salah satu hal yang tadi Pak Bu ya. Yang pertama cari tahu kenapa kok berbeda dan lain sebagainya. Terus nanti ujung-ujungnya kita harus memaklumi, apalagi guru ya. Cara mengajar berbeda. Meskipun metode sama, cara mengajar berbeda pasti. Contoh misalkan buku Iqra itu hanya satu. Urutannya itu Iqra 1, 2, 3, dan 4. Tapi Ibu misalkan sebagai peserta belajar ke guru ini kok nyambung ya, tapi ke guru ini enggak gitu kan ya. Nah, tapi tadi ya, hal-hal yang harus dihindari tadi ya, untuk peserta jangan mengait-ngaitkan kepada guru Ibu Bapak ya. Udah aja, lebih baik dengan pertanyaan yang tadi. Masya Allah Ustadz, apresiasi dulu ya. Terus langsung kita tanya. Saya mendengar dari beberapa guru ya, atau misalkan di YouTube misalkan itu ya, ada pembahasan yang beda saya di sini, kira-kira apa. Nah, baru nanti ketika peserta itu menanyakan seperti itu, nanti Bapak Ibu sebagai peserta akan tahu, oh ini berarti babnya beda nih gitu ya. Udah cukup simpan saja. Ambil ilmunya yang kita pahami dan simpan yang tidak kita pahami. Udah cukup seperti itu Pak Bu ya, karena insya Allah komunikasi efektif ini akan terjalin dengan baik ya. Kita lanjutkan Pak Bu. Kita bahas yang pertama nonverbal terlebih dahulu ya. Komunikasi efektif verbal dan nonverbal. Nonverbal Pak Bu. Yang pertama tadi apa verbal ya. Jadi verbal itu adalah ada dua, komunikasi secara lisan, komunikasi secara tulisan. Berarti kan Bapak Ibu sekalian secara lisan dan tulisan nanti semua orang pasti bisa. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian harus mempunyai juga nonverbal. Apa itu nonverbal? Cara manusia berkomunikasi tanpa menggunakan aspek bahasa. Komunikasi ini seringkali menonjolkan aspek-aspek berbagai bentuk. Contoh ekspresi, mimik muka, gestur, suara, tanda atau simbol. Contoh Pak Bu, saya gambarkan ya. Andai pun ada guru yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya? Nah, gimana Pak Bu rasanya? Tidak bahagia. Gimana rasanya? Kurang semangat Ustaz. Kurang power. Tidak semangat. Tidak semangat. Bagaimana dengan gini? Ini saya menggunakan nonverbal ya. Nah, gimana rasanya Pak Bu? Belum bicara nih, belum bicara. Nah, auranya oke. Itu ya. Raut mukanya sudah oke. Nah, berarti Pak Bu, untuk menjalin komunikasi efektif pertama kali apa Pak Bu? Apa? Kira-kira contoh. Bapak Ibu sekalian mau meeting. Apa Bu? Senyum dulu. Senyum dulu, sapa dengan senyum. Senyum, sapa, salam. Jadi gini Pak Bu, contoh. Misalkan Pak Warsono nggak apa-apa jadi contoh ya. Pak Warsono mau meeting sama tim, gitu kan ya.
bukan sama tim, sama klien misalkan ya. Tiba-tiba klien itu dari kejauhan sudah cemberut. Apa yang Pak Warsono rasakan? Nggak nyaman, Pak. Ada sesuatu yang terputus, belum juga ngomong udah males Pak Bu. Betul ya? Belum juga mau ngomong nih. Kita mau bertemu itu udah jarak jauh, udah gak enak wajahnya, udah gak enak gitu kan ya. Pas ngobrol lebih gak enak lagi, udah terputus lah sesuatu yang sesuatu komunikasi yang akan dibahas terputus Pak Bu. Tapi berbeda dengan dari kejauhan sudah senyumnya lebar. Belum ngomong sudah senyum gitu ya. Sudah senyum memberikan sapaan tanpa berbicara pun juga itu menjadi poin yang menyamankan ya, memberikan kenyamanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi guru, dibiasakan tersenyum. Makanya saya ditugasin waktu itu sama Coach Riko Abu Al-Fatih dalam 1 bulan, dalam 1 minggu gitu ya. Ini ke pesertanya semua ya. Jadi pesertanya banyak Pak Bu, termasuk saya. Nah, beliau bertanya memberikan ilmu kepada kita, lakukan ini khususnya ikhwan ini diperbolehkan. Untuk ahwat jangan senyum ke ikhwan gitu kan ya. Ya, dikhususkan ke ahwat saja. Nah, ini untuk ikhwan itu ya. Biasakan setiap pagi kita berangkat berikan senyuman kepada orang yang enggak kita kenal. Bapak Ibu pernah tidak? Kalau misalkan Bapak Ibu berjalan, coba ya kita senyum kepada orang yang enggak kenal. Apa kira-kira orang yang enggak kenal itu balik senyum tidak Pak Bu kira-kira? Balik senyum. Senyum juga. Kita senyum gitu. Nah, tiba-tiba Kang, balik kemana? Padahal enggak kenal. Padahal enggak kenal. Nah, ini Pak Bu, yang salah satu hal yang saya praktekkan adalah menjalin komunikasi efektif adalah jalan pertama pembuka komunikasi itu adalah senyuman. Jadi ya, maka awali dengan senyuman. Belum berbicara mereka sudah nyaman, gitu ya. Tapi ada tidak Pak Bu? Belum berbicara nggak nyaman. Ada tidak? Ada ya. Seperti yang tadi misalkan. Contoh misalkan saya capek Pak Bu, udah di Tasik nih ya, nggak ada jeda istirahat dari subuh sampai malam. Tiba-tiba saya di sini lesu Pak Bu. Baik Bapak Ibu sekalian ya Allah muliakan. Aduh gak enak Ustaz, lebih baik stop saja dikarenakan apa? Capek. Istirahat aja Ustaz. Istirahat aja Ustaz, jangan dipaksakan kan gitu Pak ya. Di dalam hati ibu bapak seperti itu pasti, gitu ya. Baik kita lanjutkan Pak Bu. Nah, berarti ibu bapak tidak bisa hanya mempelajari verbal saja. Tapi harus didominasi dengan non verbal. Kebayang tidak Pak Bu? Kalau misalkan kita menggunakan komunikasi verbal saja hanya di lisan seperti ini Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mempelajari tahsin Al-Quran. Sekarang, kebayang tidak Pak Bu? Gak enak banget gitu nih. Serasa kita nonton berita gitu kan ya, seperti itu. Nah ini penting ya. Meskipun agak tidak mudah ya, meskipun tidak mudah, tapi insya Allah yakin setidaknya ada gambaran untuk menyampaikan. Karena nanti akan ada kaitannya dengan metode kita Pak Bu. Karena metode kita salah satunya slogannya adalah dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Dilihat menyenangkan di sini adalah yang pertama memang gurunya harus menyenangkan. Yang kedua adalah ketika mempelajari modulnya menyenangkan. Metodenya menyenangkan, dipelajari memudahkan. Ini hanya cita-cita dan harapan saya. Dan juga mudah-mudahan menjadi doa Pak Bu ya. Meskipun ya beberapa metode yang lain barangkali bisa jadi lebih mudah. Oke, sudah paham di sini? Nah ini ya. Jadi nonverbal ini adalah ekspresi Pak Bu. Nah kira-kira ini ekspresinya apa Pak Bu? Marah kan ya. Kalau misalkan saya ketika ekspresi seperti ini membosankan berarti ya, ketika ngajar itu bosan berarti gurunya gitu kan ya. Nah terus berikutnya tuh ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti malas, terus ada tiba-tiba mungkin ada guru yang seperti baik Bapak Ibu sekalian kan pelajari. Muridnya ikut mengantuk Ustaz. Gimana Bu? Muridnya nanti ikut mengantuk. Betul. Jadi ngajakin tidur. Betul ya, guru itu digugu dan ditiru itu akan menjadi akan menjadi magnet Pak Bu. Ya, gurunya
menguap. Kurang lebih pesertanya pun juga akan menguap, gitu kan ya. Terus berikutnya seperti ini misalkan ya. Contoh misalkan baik Bapak Ibu sekalian kita akan mempelajari, kebayang ya. Tinggal Kita tidur, pun juga Ustaz. jadi peserta pasti gini gitu kan ya. Harus dikasih ice breaking itu. Betul, ice breaking lah ya. Tinggal tidur, Ustaz. Betul, tinggal tidur kan ya, seperti itu. Nah, itu Pak Bu ya. Baik, kita akan masuk ke materi ya. Di sini nanti saya akan fullkan ya, tapi saya instruksikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa stay sampai akhir karena di akhir nanti saya berikan kesempatan kepada Ustadz Aziz. Biasanya kan di jam 9 ya. Nanti di akhir ada beberapa informasi persiapan daurah barangkali seperti itu ya. Baik, kita percepat sedikit Pak Bu karena saya pun juga telat di sini ya. Oke. Kita lanjutkan di sini. Afwan, mana ini materinya? Komunikasi efektif verbal dan non-verbal. Kalau dari segi persenan Pak Bu ya, komunikasi verbal itu hanya 35%. Ya. Sedangkan komunikasi non-verbal itu 65. Berarti yang paling dominan apa Pak Bu? Non-verbal. Nah, yang paling dominan adalah ibu bapak membutuhkan yang namanya mimik muka yang menyenangkan. Kalau misalkan mimik muka yang menyenangkan ketika belajar pun juga insya Allah kita akan mendengarkan. Nah, gitu ya, kurang lebih. Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Nah, ada tujuan komunikasi efektif. Ada pondasi Pak Bu. Pondasinya itu adalah skill dasar berkomunikasi public speaking dengan baik, yaitu komunikasi efektif. Contoh Pak Bu, pada umumnya skill berkomunikasi atau public speaking yang saat ini kita sering dengar ya di media sosial, sebagian banyak hanya menerangkan tentang formula seperti template, cara bicara, gaya bicara, pilihan kata, kalimat tertentu ya. Ini kan sering Pak Bu ya, menjadi template. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian ketika ngajarin anak, Bapak Ibu mempunyai template dikarenakan udah belajar nih public speaking jadi pede gitu kan ya. Bapak Ibu memakai template presenter. Kira-kira gimana? Baik anak-anak sekalian yang baik anak-anak yang baik-baik, yuk mari sini gitu ya. Atau dengan suara yang agem gitu kan ya. Itu kan berbeda dengan ayo anak-anak ya gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan sedang berbicara dengan siapa Pak Bu gitu ya. Nah, ini berarti template ya. Biasanya template. Jadi kalau misalkan saya analogikan seperti ini Pak Bu. Kalau misalkan ibu-ibu punya setrikaan, kalau tidak kan setrikaan ini template ya. Template untuk menyetrika intinya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu setrika ini cocoknya dengan apa gitu kan ya, atau cara menyetrikanya dengan bahan apa, kira-kira kalau kita enggak tahu pasti semuanya akan disetrika Pak Bu. Ya. Meja kita setrika, gitu ya. Kursi kita setrika, itu kan ya. Apalagi Pak Bu ya. Makanan kita setrika, itu ya. Dikarenakan lebih kepada template ya. Template di mana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau misalkan kita tahu fungsinya apa dan harus kita setrika dengan bahan apa kan lebih enak Pak Bu ya. Nah, ini sebagai analoginya karena saya akan lebih mempersimpel dan mempercepat ya. Terus berikutnya di sini Bapak Ibu sekalian, contoh dalam konteks profesional dalam berkomunikasi bahasa Indonesia yang formal, suara yang bulat. Nah, suara yang bulat itu seperti ini Pak Bu. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itu suara bulat ya, diagemkan ya, diberatkan itu ya. Itu pun juga tentunya salah satu ya. Postur berdiri tegap, mulai salam pembuka, nada suara yang agak tinggi agar terlihat semangat. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itu ya. Kan nggak cocok ya. Contoh misalkan saya sering mendengar dan ini salah satu pengkoreksian dari guru saya, Ustaz Saiful Islam Borok ya. Kalau kita memberikan salam gitu kan ya, jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi ya. Dan ini saya bilang ada yang mengkoreksinya ya. Mengkoreksinya seorang ulama dan guru besar. Dikarenakan apa? Mungkin guru-guru kita itu memperhatikan pelafalan dan juga penekanan sebuah ayat ya. Jadi harus betul-betul natural sebagaimana Al-Qur'an berbicara gitu ya. Sebagaimana Al-Qur'an berbunyi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Gitu aja Pak Bu, khusus guru ngaji ya. Jadi Bapak Ibu sekalian diusahakan jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K-nya dipanjangkan tidak kira-kira.
Ya, itu ya. Itu yang jadi persoalan itu ya. Jadi khususnya saya menyampaikan meskipun ada dan juga ada yang memperbolehkan ya monggo-monggo saja gitu ya. Dan saya tidak menyudutkan seseorang yang tentunya bacaannya seperti itu. Enggak gitu. Itu bebas-bebas saja. Karena saya punya materi sendiri, maka saya sampaikan pelafalan harus sesuai dengan apa yang seharusnya kita lafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi, kan ada haknya dan sebagainya itu ya, tinggal disesuaikan. Itu kurang lebih gambarannya. Oke, kita lanjutkan Pak Bu, sedikit lagi. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil untuk mencapai tujuan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, ketika ngajar, kira-kira terbesit tidak dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini. Betul tidak Pak Bu? Contohnya ya. Bapak Ibu sudah menyiapkan materi ini. Contoh, saya menyiapkan materi ini. Pasti saya punya tujuan untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan dan bisa dipahami oleh para peserta. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Jadi, komunikasi ini akan terjalin ketika efektif. Nah, jika tujuan penyampaian pesan itu tercapai, ya, ingat ukurannya. Nah, di sini saya ingatkan ya, ingat ukurannya tujuan penyampaiannya tercapai, bukan pesan tersampaikan. Contoh Pak Bu, Bapak Ibu nge-WA nih ya, Pak Warsono aja nggak apa-apa Pak ya, menjadi contoh ya. Pak Warsono nge-WhatsApp ke saya, atau saya nge-WhatsApp ke Pak Warsono ya, atau Pak Warsono aja ya, nge-WhatsApp ke saya. Saya hanya nge-read saja. Kira-kira pesannya tersampaikan tidak Pak Bu? Pesannya tersampaikan tidak? Tersampaikan. Pesannya tersampaikan, gitu ya. Tapi pesan itu dipahami tidak oleh pembaca? Belum tentu. Gitu kan ya. Maka dari itu di sini tujuan kita menyampaikan pesan ke semua orang atau ke peserta kita itu tercapai, bukan pesannya tersampaikan. Gitu ya. Kalau pesannya tersampaikan, semacam analoginya Pak Warsono nge-WA ke saya, sama saya nggak dibales, hanya dibaca saja, gitu kan ya. Nah seperti itu. Kira-kira ada gendoknya tidak Pak Warsono ya? Di-read kok nggak ngebales ya? Tapi kalau misalkan kita, gitu kan ya, betul. Nah tapi kalau misalkan Pak Warsono ya orangnya selalu memaklumi, oh mungkin lagi sibuk, oh mungkin ini. Nah itu lebih enak gitu kan ya. Nah jadi posisi peserta pun juga sama Bu. Nah ini saya cocok banget nih, ada Kang Tian admin juga di sini ya. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak sekalian nge-WhatsApp admin, di-read nih. Wah, kok ini enggak pas respon ya. Saya sampaikan Pak Bu, admin Sobat Ngaji cuma 1. Peserta private saja ini 700 orang. Satu hari Kang Tian itu selalu ngebales itu sekitar 200 orang. Kebayang tidak Pak Bu? Kalau misalkan Ibu Bapak ingin pas respon dan sebagainya. Meskipun insya Allah kita akan senantiasa mengikhtiarkan ya, mudah-mudahan adminnya banyak dan sebagainya gitu ya. Tapi tentunya saya pun juga akan senantiasa mencari bagaimana caranya efisien. Mungkin ada template ya. Bagi Ibu Bapak jam sekian, mohon maaf kalau misalkan belum dibalas ya. Nanti besok pagi bisa dibalas. Kan itu lebih enak ya. Tersampaikan kan ya. Nah itu Pak Bu, gambarannya ya. Nah ini saya kaitkan dengan peserta juga. Dikarenakan Bapak Ibu sekalian di sini posisinya peserta, nampaknya cocok ya. Nah ya, jadi tujuannya adalah tercapai, bukan pesan tersampaikan, dan juga tercapai ya, bukan pesan tersampaikan saja. Maka dari itu di sini Bapak Ibu sekalian ada ungkapan-ungkapan para pembicara ya, yaitu satu masalah terbesar dalam komunikasi. Nah perhatikan di sini Pak Bu, adalah ilusi bahwa komunikasi itu sudah terjadi. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian, khususnya guru, menyampaikan bla 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 bla, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah beres gitu ya, langsung Bapak Ibu sekalian bersama timnya misalkan, alhamdulillah lancar, apa kata pembicara itu ya, itu ternyata ilusi Pak Bu. Maka dari itu salah satu hal yang harus kita perbaiki. Dan kalau misalkan di Sobat Ngaji itu ada kolom kuesioner ya, evaluasi Bapak Ibu ketika belajar. Kalau misalkan admin kita 1 bulan sekali mengirimkan, mohon isi Pak Bu. Buat apa? Buat controlling. Apakah asatid ini menyampaikan dengan sesuai harapan ataupun tidak.
ya, controlling ya. Jadi sehingga di sini saling memahami gitu ya. Jadi sehingga terjadinya ilusi Pak Bu. Pernah tidak Bapak Ibu merasa alhamdulillah lancar sudah tersampaikan? Pernah tidak? Tapi Bapak Ibu nggak tahu peserta itu bisa udah lancar atau malah bingung gitu ya. Bahkan pesertanya itu malu untuk berbicara, Ustaz saya nggak ngerti gitu kan. Ada yang malu gitu kan, udah aja deh, gitu kan ya. Berarti kan pesannya tersampaikan, tapi di sini kita lihat. Nah ini ada catatan Pak Bu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, pesan tersampaikan bukan berarti pesan dipahami. Seperti tadi Pak Warsono WhatsApp saya hanya nge-read saja, dibaca tapi nggak ngebalas. Berarti bisa jadi tidak dipahami. Terus yang berikutnya, pesan dipahami, nah bukan berarti bisa memahami dengan benar. Contoh misalkan, ya kembali lagi tadi ya, contohnya adalah Pak Warsono. Ustaz, Afwan sedang di mana gitu kan ya. Nah, saya pikir Pak Warsono itu kan jauh gitu kan ya. Terus saya lagi sibuk. Ustaz lagi di mana? Udah deh. Mungkin hal biasa lah gitu kan ya. Ada di mana? Oh, dikira ente mau memberikan informasi apa dan ternyata hanya Ustaz lagi di mana. Kurang berbobot misalkan pertanyaannya. Nah, kita nggak tahu, berarti nggak paham. Padahal Pak Warsono itu sedang butuh bantuan, atau Pak Warsono itu sedang di Bandung. Ustaz lagi di mana gitu kan ya. Tapi dikarenakan komunikasinya kurang lengkap, misalkan saya ada di Bandung, mau ketemu misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berarti kan bukan berarti pesan dipahami, bukan berarti bisa memahami dengan benar. Ini poin-poinnya Pak Boya. Terus yang ketiga, pesan dipahami dengan benar bukan berarti tujuan penyampaian pesan tercapai gitu ya. Jadi bagaimana tuh Ustaz? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada yang namanya evaluasi. Jadi evaluasi ini harus ada ya, harus ada. Yang tadi ya, seperti awal ketika ada yang bertanya, salah saya atau salah guru ya, kita harus cari tahu dulu kebutuhannya apa dan maunya gimana. Baru kita sampaikan dan harus ada evaluasi. Ketika dievaluasi bagus, lancar, berarti pesan tercapai. Pesannya tersampaikan dan tercapai gitu Pak Bu ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk bisa membuat peserta itu atau kita sebagai peserta itu kan ya bisa saling memahami dengan guru, yaitu komunikasi efektif di sini. Kita harus mempunyai yang namanya skill komunikasi efektif. Skill pertama apa Bu? Skill bernalar atau berlogika. Contoh, Pak Warsono gak apa menjadi contoh. Kalau Pak Warsono mengajarkan bahasa Inggris kepada peserta, kira-kira kalau misalkan kita ngomongnya Inggris kepada peserta cocok tidak Pak Bu? Kan peserta kita itu mau belajar bahasa Inggris, kita tiba-tiba ngomongnya bahasa Inggris. Kira-kira secara logika masuk tidak? Kan mau belajar ini ya. Contoh misalkan bahasa membaca Al-Quran Pak Bu. Ibu Bapak hadir di sini ingin belajar Al-Quran. Tiba-tiba saya mengajarkan Bapak Ibu sekalian langsung ke tahap yang betul-betul tidak sanggup oleh Bapak Ibu sekalian. Langsung ke bab persanadan misalkan. Langsung ke bab hafalan dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu sekalian butuhnya bukan itu. Gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan ngajarin ada peserta yang baru daftar ingin belajar bahasa Arab. Belum bisa bahasa Arab. Tiba-tiba gurunya langsung min aina anta. Bingung tidak Pak Bu peserta? Kan nggak tahu gitu ya. Kan nggak tahu bahasa Arabnya itu min aina anta, kan nggak tahu peserta itu. Tiba-tiba kita dengan berbahasa Arab. Nah, biasanya komunikasi di situ tidak terjalin dengan lancar Pak Bu ya. Makanya skill bernalar atau berlogika itu harus muncul khususnya di guru ya. Begitupun juga dari peserta ya. Peserta harus saling memaklumi. Jadi kalau peserta itu memang lebih fokus kepada cara mencari ilmunya gimana Pak Bu. Terus cara menyampaikan kepada guru kebutuhan kita apa. Kan terkadang malu tidak Bu? Di sini peserta. Kira-kira ada yang malu tidak Pak Bu? Mau nanya itu tapi aduh nanti deh. Nah, ada tidak Bu sebagai peserta nih? Ada. Agak enak nih. Ada, malu. Ada ya, malu. Terus ngomongnya agak bingung gitu kan. Saya mau ngoreksi, aduh bingung ini gimana ya caranya. Nah, maka dari itu
apa tadi rumusnya apresiasi dulu aja Bu. Masya Allah Ustadz bagus banget ya. Kalau misalkan kita ada pertanyaan, coba dikaitkan saja dengan pertanyaan-pertanyaan ya teman kita itu ya. Untuk apa? Untuk memberikan dorongan emosional yang baik kepada guru ya. Jangan sampai guru itu terkesan ini kok ibu seperti nguji saya ya gitu. Seperti nguji saya ibu itu kan ya. Nah, jangan seperti itu, tapi dengan baik saja. Saya pernah mendengar kalimat ini dibaca gini ya misalkan. Padahal kita pengennya nanyanya, Ustadz kok bacaan itu beda ya dengan guru saya, kan intinya kan gitu ya. Nah tapi kita rubah dengan Ustadz saya pernah mendengar bacaan ini kok seperti ini, kira-kira apa gimana Ustadz gitu ya, perbedaan ini ya, dan sebagainya ya, itu dipentingkan, diperlukan. Terus berikutnya yang kedua, skill berempati ini sangat penting sekali Pak Bu ya, memahami sudut pandang orang lain dengan akurat, jadi harus pas Pak Bu ya. Ini contoh misalkan Pak Warsono ngajarin peserta ini kok nggak masuk-masuk ya. Contoh misalkan tadi Ibu Rosma, kok peserta ini nggak masuk-masuk ya, mahrojnya caranya gimana nggak masuk-masuk gitu ya. Nah berarti kita itu belum bisa memahami bagaimana dia membacakan gitu ya. Makanya kita harus cari tahu mudahnya seperti apa. Contoh misalkan kan orang itu Pak Bu ada dua karakter umumnya ada dua perspektif lah gitu ya, atau dua cara menghafal atau cara memahami pelajaran. Ada yang dengan visual, ada yang dengan tulisan gitu ya. Ada peserta ini bisanya itu hafalnya itu dengan tulisan. Ada peserta ini bisanya itu dengan visual gitu ya. Maka kalau misalkan dengan visual berarti kita cara mengajarkannya adalah dengan visual saja. Ya visual. Pak Bu silakan praktekkan. Saya satu kali ya. Silakan. Apa kurang Bu? Dicoba lagi. Udah cukup. Nah, guru saya Ustadz Randy selalu mengatakan kalau misalkan kita ngajarin peserta kita, dan ini pertanyaan dari guru ya, Ustadz gimana sih kalau misalkan kita mentalakikan bacaan kepada para peserta, ada batasannya tidak? Kalau Syahanopa itu Pak Bu khususnya guru ya, untuk peserta seperti kita yang awam atau yang pemula nampaknya enggak seperti ini. Ini khusus yang guru Pak Bu. Contoh, Syahanopa itu ketika ngajarin dan ada peserta yang talaki, salah 3 kali sudah tidak diteruskan. Antum lancarkan dulu baru ke sini. Itu keras banget kan Bu ya? Keras itu ya. Khusus guru, khusus guru. Jadi kalau misalkan contoh hafalan hafalan matannya. Ada guru itu lupa bab matan makhraj misalkan itu ya. Itu kalau misalkan 3 kali diulang-ulang belum ada, itu udah dipulangin, udah hafalin lagi. Kalau sudah hafal datang ke sini, kalau belum jangan ke sini. Itu sampai segitunya itu ya. Nah kalau bagi peserta yang awam, hati-hati, harus berhati-hati Pak Bu, harus dengan penuh perlahan-lahan. Makanya di zaman sekarang kita sebagai guru ngajarin peserta harus apresiasi dulu. Ya contoh tadi ya, khotoba, masya Allah Bu, sudah bagus Bu, huruf-hurufnya tinggal kita evaluasi lagi ya nanti di madnya Bu, biar lebih lebih mudah lagi nanti Ibu mengucapkannya, nah, gitu kan lebih enak ya. Terus nanti ada larangan-larangan Pak Bu, kalau di public speaking itu ada kalimat-kalimat larangan. Contoh misalkan awas, nggak boleh. Terus apalagi sulit. Terus apalagi Bu, Pak? Jangan, saya tes dulu ya. Udah. Tapi ganti itu ya. Yang asalnya ini sulit Bu, diganti dengan ini meskipun tidak mudah Bu. Nah kan beda gitu ya. Ini meskipun tidak mudah tapi insya Allah kita bisa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tadi saya mengucapkan seperti itu. Karena itu sudah jadi kalimat larangan gitu ya. Terus misalkan nggak boleh. Nah itu kan diganti saja dengan istilah-istilah yang lain yang lebih mudah gitu ya. Ibu alangkah baiknya kita coba dengan ini ya. Nah itu kan lebih baik seperti itu ya. Jangan Bu itu nggak boleh gitu ya. Berbeda dengan afwan Bu, alangkah baiknya kita coba dengan ini ya. Nah itu ya, lebih enak gitu ya. Nah itu hal-hal yang memang harus dihindari ya. Terus tes, kira-kira biasanya saya selalu mengungkapkan tes tidak Pak Bu? Baik Ibu Bapak sekalian kita tes ya satu-satu. Mungkin ketika bercanda ada gitu ya. Bercanda Bu, bukan tes, kita evaluasi ya. Nah, itu ya. Diganti aja evaluasi. Atau gini, contoh misalkan nuansanya kita kan mau ngetes ya, ini khusus guru ya.
Nah, caranya lebih oke itu sesuai apa yang saya dapatkan juga dari komentar dari peserta, itu lebih enak seperti ini San, ya, nggak ada tes tapi kita jadi bisa juga. Nah, biasanya saya seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan evaluasi ya. Kita langsung coba Ibu Urusmawati, Pak Warsono ya. Kita coba Pak Warsono coba bacakan. Itu tanpa ada, baik kita akan tes dulu ya satu persatu. Siap? Dari mulai Bapak Warsono, itu beda tuh. Beda nuansanya ya. Berbeda dengan, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba evaluasi dulu ya biar semuanya bisa paham. Kita coba dari Pak Warsono, monggo. Lebih enak tidak Pak? Ya. Daripada misalkan baik Bapak Ibu sekalian, kita tes dulu ya satu persatu. Ada nih Pak Warsono di sini. Satu persatu ya. Baik, siapa dulu ya? Tegang gitu. Deg-deg. Terbayang gitu ya. Pak Warsono nih. Coba Pak, itu beda ya. Nah itu, jadi memang insya Allah diperlukan sekali Bapak Ibu sekalian skill ini. Dan yang terakhir adalah skill berbahasa. Contoh misalkan saya tidak bisa di sini dengan berbahasa Sunda. Baik kumaha gumujeng Bapak Ibu sekalian ya, urang sasarengan diajar tahsin. Sekali deui, Ibu Bapak yang tidak paham Sunda kira-kira gimana Pak Bu? Bengong. Besok nggak ikut Ini lagi bahasa ya. apa ini? Nah itu ya. Jadi bahasa ini harus disesuaikan. Maka itu kalau saya di offline itu sering bahasa Sunda juga, Pak Bu ya. Baik, alhamdulillah ka bapak-bapak sadayana, mudah-mudahan sing sararehat, getol diajarna. Gitu ya. Nah itu enggak dipakai dikarenakan posisinya di sini saya harus mengatur bahasa saya, ya. Maka aturan bahasa di sini dengan bahasa Indonesia yang bisa mudah semuanya memahami. Gitu barangkali Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini luar biasa agak manjang, mohon maaf ya dikarenakan saya tadi setengah jam agak telat. Jadi sekali lagi tadi saya informasikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan pembuka daurah ini baru pembuka. Tadi pertanyaan dari Ibu Rosma terkait dengan cara melafatkan gimana, terus Ibu Elis tadi ya, kita harus gimana metodenya yang mana yang tepat dan lain sebagainya. Itu nanti kembali lagi kepada kebutuhan peserta. Tidak mungkin juga misalkan contoh kita mempunyai metode banaba, ibu bapak menyampaikan kepada anak yang tidak butuh banabanya, tapi anak yang butuh belajar alif batasa dulu, a batasa, ini tiba-tiba banaba bisa juga ya, seperti anak saya itu kan banaba sudah hafal diterapkan. Jadi tergantung nanti kondisi anaknya. Kalau kondisinya anaknya bisa, berarti bisa memakai metode itu. Minimal kalau seorang guru itu harus mempunyai 3 persiapan ya. Persiapan secara visual, persiapan secara tulisan, persiapan secara tanpa visual dan tulisan ya. Berarti langsung bernalar berkaitan dengan lisan dan juga verbal dan non verbal. Seperti itu kurang lebih ya gambarannya persiapan untuk kita daurah Pak Bu ya. Karena untuk di metode banaba ini di buku yang akan kita launchingkan, dan insya Allah harapannya ini mudah, dan saya akan sajikan kepada Bapak Ibu sekalian tidak hanya pelajaran untuk pemula, tapi plus ada catatan-catatan untuk pengajar. Dan harapannya Bapak Ibu sekalian setelah beres daurah ada yang mendapatkan syahadah dari kita, syahadah pengizinan untuk menyampaikan metode dari kita. Dikarenakan untuk kalau sudah mendapatkan syahadah, tentunya ini sudah kami izinkan, silakan sampaikan kepada yang lainnya, sebarluaskan bukunya. Dikarenakan tidak hanya buku ya, metode dan bukunya boleh ya, seperti itu. Karena harapan saya khususnya sebagai penulis dan juga yang membuat metode, harapannya adalah menjadi amal jariah. Dan tentunya harapan Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan metode yang mudah untuk peserta. Kalau mengikuti daurah ini sampai tuntas, insya Allah yang mendapatkan syahadah ya, yang berhak. Jadi syahadah ini bagi yang berhak. Terus kalau sertifikat nanti kita tanyakan saja kepada Ustadz Aziz ya. Baik, finishingnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita alihkan kepada Ustadz Aziz untuk berkaitan tadi ya, yang mendapatkan sertifikat kategorinya seperti apa, mendapatkan syahadah kategorinya seperti apa, dan mendapatkan reward hadiah nanti di akhir daurah seperti apa. Monggo Ustadz Aziz disampaikan ya. Barangkali kalau dari saya materinya seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pembuka ya. Pembuka untuk Bapak Ibu persiapan di daurah hari apa Bu, Pak?
hari Rabu tanggal Rabu tanggal 17 ya. Waktunya tetap Bapak Ibu sekalian waktu Indonesia Barat di jam 8 malam sampai setengah 10 kurang lebih ya, untuk waktunya seperti itu. Dan insya Allah ini hanya 8 pertemuan. Kalau misalkan ada yang bertanya, Ustaz ini bakal detail bakal detail banget nggak gitu ya? Nanti kita sesuaikan. Dikarenakan memang kalau misalkan ingin detail banget, maksudnya detail di sini akan detail kok ya. Saya sampaikan akan detail, tapi kalau misalkan detail secara secara mengecek evaluasi ya satu persatu, kebayang tidak Pak Bu, 250, 300 orang dicek satu-satu dalam Zoom itu nggak akan mungkin ya. Jadi saya akan menyampaikan secara klasikal saja. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen secara khusus, kita mempunyai kelas private-nya ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf, dan juga kajian pada malam hari ini ya tentunya kita berikhtiar untuk menuju mempelajari Al-Quran. Baik itu kategorinya kita sebagai guru dan kategorinya Bapak Ibu sebagai peserta. Meskipun penjelasan ini bukan belajar tajwid, bukan belajar tahsin, tapi ini pembuka. Makanya saya buatkan judul pembukaan gitu ya. Atau judulnya apa Ustaz? Lupa lagi saya judulnya, tadi nggak lihat dulu ya. Mukaddimah apa? Pembuka do. Mukaddimah pembuka do. Atau ini pembekalan ya. Bekal daurah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Pembekalan daurah. Gitu ya, pembekalan ya. Seperti itu barangkali Bapak Ibu sekalian kalau dari saya, nanti sekaligus untuk penutup dari Ustadz Aji saja informasinya, monggo Ustadz untuk disampaikan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita batasi untuk pertanyaannya biar lebih penasaran lagi, bisa bertemu di hari Rabu, semuanya bisa hadir sehat dan juga semuanya bisa ikut sampai tuntas ya. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ari Abdullah, mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wastagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukran jazilan Ustaz Ari. Baik, ayo benar sekarang alhamdulillah ya. Sekarang sudah di jam 9:47 WIB. Ini yang Wita nih udah mau jam 11. Luar biasa, tapi masih stay. Luar biasa, barakallahu fikum. Apalagi dengan ilmu yang didapat itu, wah nggak bisa dibayar loh sekarang ya. Daging. Saya sedikit sebutkan, ini itu materi yang didaurahkan buat para asatis, saya benar sekalian. Jadi, wah ini spesial banget pokoknya. Jangan sampai ditinggalkan seperti itu, benar sekalian ya. Oke, yang pertama saya akan sebelum diakhiri, saya akan kirimkan link untuk door prize-nya barangkali ya benar sekalian, seperti biasa. Itu silahkan ya, ayo benar sekalian silahkan diklik aja yang ada di kolom chat tuh. Saya kirimin. Ayo benar sekalian cukup mengisi saja. Nah, mengisi di dalamnya itu nanti ada nama, ada nomor WhatsApp, ada kenal Sobat Ngaji dari mana. Nah, kenal Sobat Ngaji dari mana, dan opsional boleh diceritakan atau tidak mengenai kenalnya awalnya itu bagaimana. Itu untuk form door prize-nya. Jadi silakan diisi ya benar sekalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana? Linknya nggak bisa dibuka. Linknya tidak bisa dibuka. Sebentar. Soalnya di saya bisa dibuka, ntar ya. Oke. Nah, saya buatkan kembali sebentar. Nah, jadi benar sekalian nanti klik saja linknya. Coba diklik lagi ya. Ada nggak ya benar sekalian? Nah, ada. Warna biru. Yang warna biru pokoknya warna biru. Ada ya? Nah, atau boleh di Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Nah, coba Bu, yang warna biru diklik. Nah, itu. Kalau nggak bisa saya bantu pakai yang ini. Nah, itu udah Udah di-share kan sama admin tuh? Nah, ada? Ada. Oke, sekalian ya. Itu yang pertama informasinya. Jadi silakan sambil mengisi sambil mendengarkan informasi kedua dari saya mengenai syahadah. Nah, syahadah atau sertifikasi seperti itu. Sertifikat, itu syaratnya gampang. Hadir saja 8 kali. Itu semuanya akan dapat syahadah. Tapi syaratnya apa? Hadir full 8 kali, gitu ya.
Insya Allah seperti itu. Jadi dengan cara apa? Nanti akan diberikan absen. Akan diberikan absen seperti itu ya. Nah, akan diberikan absen. Silahkan nanti mengisi formnya. Ustadz sekarang belum ada? Tidak, karena ini mukadimah. Nanti insya Allah kita mulai di hari Rabu di startnya. Nanti ayah bunda sekalian juga menggunakan background ketika Zoom, yang potret ataupun yang landscape itu nanti dipakai seperti itu. Yang kedua. Nah, yang ketiga akan ada syahadah. Syahadah ini eksklusif sifatnya karena ini penghargaan luar biasa dari kami bagi ayah bunda sekalian. Syahadah itu asatis saja itu dites biar dapat syahadah. Asatis. Kalau ayah bunda sekalian tidak dites, akan tetapi nanti di tracking apakah paham atau enggak. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin nanti ada sedikit kuis saja. Enggak ditalaki kayak asatis. Asatis itu ditalaki ibu sekalian. Ditanya, lalu ini, lalu itu, pola yang ini, pola yang itu. Wah, itu luar biasa. Asatis seperti itu. Kalau ayah bunda sekalian, nanti akan ada caranya bagaimana seperti itu. Nanti insya Allah akan dijelaskan untuk teknisnya. Pokoknya stay terus di grup. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, mengenai reward. Reward atau hadiah itu akan diberikan kepada 3 terbaik. Ustadz gimana nanti menilainya? Biar Allah saja yang menilai. Biar Allah saja yang menilai. Dan tentu dengan cara apa? Dengan cara nanti tracking seperti biasa ya. Karena tim admin insya Allah sudah siap seperti itu ya udah sekalian ya. Baik, nampaknya sudah jam 9 lebih 51 ya bunda sekalian. Syukron jazilan atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita nanti bisa bertemu lagi di Rabu di start daurah. Pokoknya stay terus di grup. Ustaz saya belum dapat grupnya. Kalau belum dapat grupnya atau belum masuk ke grupnya, silakan japri ke admin Atian, bunda sekalian ya. Silakan japri ke admin Atian. Nanti insya Allah akan diberikan link untuk masuk ke grup. Karena yang nanti akan terdata itu yang di grup seperti itu. Dan informasi-informasi itu lebih eksklusif lagi ada di grup. Bahkan rekaman-rekaman pun insya Allah nantinya akan disebar di dalamnya. Akan kita berikan yang terbaik pokoknya untuk peserta terbaik. Ingat, dari yang terbaik untuk yang terbaik. Dari terbaik dari yang ayah bunda sekalian berikan kepada kami berupa support-support yang luar biasa, maka kami akan berikan yang terbaik kepada ayah bunda sekalian seperti itu insyaallah ya. Dan ingat, sobat ngaji, programnya itu bintang 5. Meskipun kaki 5 kita nih, ya, kita tidak menarif, kita tidak mematok harga harus gini, tidak. Karena insya Allah kami yakin ketika kita memberikan yang terbaik kepada para peserta, Allah Ta'ala akan berikan sebaik-baik balasan. Seperti itu. Maka insya Allah ibadah sekalian, sekali lagi untuk penutup pada malam hari ini, ibadah sekalian, kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran ibadah sekalian yang stay dari awal sampai sekarang. Semoga Allah Ta'ala berikan balasan, Allah Ta'ala berikan kefahaman yang sangat-sangat luar biasa kepada ayah bunda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian, gimana materi malam hari ini? Luar biasa ya. Ini baru permulaan. Luar biasa Ustaz. Baru permulaan. Ini baru permulaan ya bunda sekalian. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu tuh banyak banget. Karena kunci untuk mempelajari atau mengajarkan metode Banaba itu adalah tahsin 1 modul. Itu tuh kunci dari semua modul Banaba. Sebenarnya itu. Cuma nantinya luar biasa insya Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita ya. Baik, ayah sekalian, sepertinya cukup ya. Nah, nanti insya Allah kalau ada pertanyaan dan lain-lain akan dibuka forum diskusi di grup seperti biasa ya sekalian ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan. Nanti bertemu di hari Rabu, diberikan umur yang panjang dan usia yang panjang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ayah sekalian, nampaknya kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ibu sekalian. Silakan beristirahat ya. Ustaz jaga kesehatan ya. Terima kasih Ustaz, izin keluar.